Selamat pagi teman-teman. Halo, selamat datang di acara kita hari ini, talk show tentang studi Skone dari PPI Skone. Nah, singkat aja tentang talk show hari ini, kita akan memperkenalkan wilayah Skone sebagai lokasi untuk melanjutkan studi. Nah, hari ini pembicaraan kita tuh bukan hanya tentang akademis, gimana teman-teman akan sekolah di sini, tapi juga mencakup kehidupan non-akademis kayak aktivitas di luar kampus dan kehidupan secara general. Hari ini kita akan kedatangan tiga narasumber di sebelah kanan saya. Sebelum kita memulai acara talk show hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dulu dari Ketua PPI Skona. Silahkan, Anissa Diana, Ica. Oke. Selamat selamat pagi semuanya. Selamat sore untuk peserta di wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diana. Saat ini sebagai koordinator wilayah PPI Skania atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di wilayah Skone. Jadi Skone itu adalah salah satu wilayah di itu Lund University di kota Lund, kemudian ada Malmö University di Malmö, World Maritime University di kota Malmö juga, ada SLU Alnarp di kota Alnarp, kemudian ada Linnaeus University di Växjö, kemudian ada Blekinge Institute of Technology di Karlskrona, Kristianstad University di Kristianstad, dan juga Halmstad University di kota Halmstad. Nah, jadi wilayah Skåne ini memang tidak hanya terfokus di satu kota saja, dan cenderung lebih banyak kota yang tercakup di wilayah Skåne ini. Saat ini di PPI Scania ada 62 mahasiswa aktif yang terdiri dari mahasiswa S1, exchange, mahasiswa S2, dan juga mahasiswa S3 atau PhD. Jadi sangat banyak keluarga Indonesia yang ada di PPI Scania saat ini, dan kami berharap di tahun depan atau tahun-tahun mendatang kami akan kedatangan lebih banyak mahasiswa-mahasiswa baru yang melanjutkan studinya di wilayah Skåne ini. Kami berharap dengan adanya kegiatan talk show hari ini bisa membuka wawasan dan juga menambah pengetahuan atau menambah informasi kepada teman-teman yang berencana untuk melanjutkan studi ke Swedia atau lebih khusus ke Scania atau ke wilayah Skåne, karena di hari ini kita kedatangan pembicara-pembicara yang akan menyampaikan informasi tentang bagaimana kehidupan mahasiswa di Scania, kemudian bagaimana kehidupan mahasiswa PhD, dan juga bagaimana kemungkinan kalau misalnya studi dengan membawa keluarga atau membawa anak. Sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat dan terima kasih sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ica untuk sambutannya. Sebelum kita mulai talk show hari ini atau bincang-bincang santai, uh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bernadette Uli Sinaga, biasa dipanggil Bernadette. Saat ini saya sedang melanjutkan studi master di jurusan Strategic Communication di Lund University. Singkat kegiatan kita pada hari ini, selain sesi talk show, setelahnya kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada yang selama sesi ngobrol kita mau nanya sesuatu, itu bisa ditinggalin di kolom chat, nantinya akan dijawab oleh para pembicara di sini di akhir sesi talk show kita. Nah, mari kita mulai sesi talk show kita.
Pertama-tama, tolong memperkenalkan diri Ya, dulu untuk para narasumber dan pembicara kita pada hari ini. Bisa dimulai dari Mas Andri. ya. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, sore di Indonesia ya. Iya, good Nam- sore di Indonesia. Nama saya Andri Mubarak, dipanggil Andri, mahasiswa S3 PhD di World Maritime University. Uh, Riset saya tentang maritim logistik sudah memulai PhD sejak tahun 2020. Itu mungkin singkat dulu ya perkenalannya. Oke. Terima kasih. Em, Sebelumnya, berarti sebelum ke Swedia, berarti kegiatan sebelumnya tuh di Indonesia atau Oke. direct dari S2 langsung ke S3? Ya, ceritanya itu saya di Indonesia saat ini sebagai dosen di Departemen Teknik Industri Universitas Indonesia. Oke. Jadi selesai S2 dulu, alhamdulillah dapat kesempatan juga S2 di Berlin waktu itu, di TU Berlin. Selama 2 tahun dari 2015 sampai 2017, kemudian pulang ke Indonesia mungkin kurang lebih dari 3 tahun lah ya. Alhamdulillah keterima jadi dosen di sana dan kembali lagi buat S3 di Swedia di Iya. Malmö. Ya, jadi nggak langsung juga sih sebenarnya, nggak Jadi tektokan sempat langsung. pulang Sempat pulang dulu, dulu, iya, terus baru baru jadi balik lagi. dosen, terus sekarang Betul, melanjutkan PhD di iya, WMU. Ya. betul. Oke, singkat tentang latar belakangnya Mas Andri. Selanjutnya, minta tolong Kak Anggi memperkenalkan dirinya. Oke, halo, aku Anggia. Eh, kalau nama lengkapnya Anggia Ariandita. Terus sekarang aku studi di Lund University, jadi di Kota Lund. Untuk jurusannya itu eh, namanya panjang nih. Namanya jurusan aku Innovation and Global Sustainable Development. Sekarang aku di tahun kedua, jadi tahun depan insya Allah kalau lancar, lancar lah Bismillah lulus. Iya. Terus apa lagi ya? Oh, aku sebelumnya dari oh ya aku asal Bandung di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang dari Bandung juga, boleh banget nanya-nanya nanti tentang University. Terus udah apa lagi ya? Nah, sebelum ke Swedia tuh kegiatan latar belakangnya apa? Oke, Kerja iya. atau fresh graduate nih Nah, ceritanya? kalau sebelum berangkat ini aku nyempet kerja dulu, Mm-mm. kerja di sebuah marketing bisnis konsultan. Jadi aku seorang konsultan untuk nyaris 3 tahun, terus baru aku lanjut master Oh gitu. iya, berarti udah ada pengalaman kerja dulu ya. Udah ada pengalaman kerja. Oke, thank you Gi. Selanjutnya, Katika bisa Iya. memperkenalkan diri. Halo, aku Kartika, tapi biasa dipanggil Tika. Saat ini aku mahasiswi tahun kedua di Master of International Human Rights Law Program. Sebelumnya aku kerja di Kementerian Sekretariat Negara. Oh, Setnek ya berarti Iya, ya. PNS. Oh, PNS. Sama kita I PNS. feel it. Oh iya. Wah, Oh, dosen tuh berarti PNS juga ya? Kalau di UI itu dosen ada 2 jenis ya, dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS. Oh ya, Kayak oke. gitu. Nice to know. Yes. Oke. Nah, berarti rata-rata Agi sama Katika tuh udah tahun kedua berarti Iya. ya, second year student. Saya first year student, kakak. Kalau Mas Andri udah Uh, tahun keberapa nih sekarang? Jadi saya berangkat Agustus 2020, berarti Mhm. sudah tahun ke-3 Tiga. lebih 2 bulan. Oh, berarti sekarang Lebih 3 lagi bulan mungkin ya. lagi proses disertasi ya? Betul, jadi sekarang lagi mudah-mudahan tahap akhir finalisasi disertasi. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa defense. Amin. Mohon doanya semuanya ya. Pasti, pasti. Nah, eh, untuk teman-teman di Indonesia nih kan kuliah di Swedia ini belum terlalu yang populer banget. Jadi pasti kalau misalnya kita dengar nih ditanyain sama temennya mau lanjut kemana? Oh mau lanjut ke Swedia pasti akan selalu ada pertanyaan, kenapa sih ke Swedia? Kayak ada apa sih di sana? Jadi boleh dong diceritain alasannya kayak kenapa milih Swedia ini karena pilihan yang sangat unusual untuk kita uh, para warga Indonesia ini. Ya, siapa yang mau mulai? Oke, dari Katika kalau Oke, gitu. boleh.
Jadi itu sebenarnya dulu aku sempat dapat beasiswa dari pemerintah negara lain. Oke. Jadi karena tapi ada beberapa pertimbangan, jadi aku withdraw, terus aku daftar sekolah di sini. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa aku memilih Swedia sebagai negara tujuan aku. Yang pertama tentu reputasi akademis ya. Lund University itu salah satu universitas tertua dan terbaik di Swedia, termasuk di Eropa. Apalagi Lund University itu offer program yang benar-benar sesuai dengan minat dan background aku, yaitu tadi International Human Rights Law Program. Spesifik berarti ya, Spesifik, iya. bukan cuma sekedar law doang. Iya, nah emang dari awal tuh aku pengennya kuliah di human rights ini gitu. Berarti nggak banyak berarti ya, maksudnya jurusan-jurusan law yang emang spesifik untuk S2 langsung human rights Iya, law. biasanya kan law in general gitu kan. Iya. Atau kalau nggak business law itu yang lebih banyak. Atau international law secara general aja ya. Betul. Oh. Jadi itu makanya salah satu alasannya aku milih Lund University sebagai tujuan aku. Terus yang kedua, karena aku dari awalnya emang pengen bawa anak, jadi aku emang research negara mana yang kira-kira memungkinkan aku untuk bawa anak. Oh. Kan pasti ada berbagai pertimbangan ya. Nggak mungkin kita tiba-tiba langsung langsung aja milih satu negara tanpa kita riset dulu gitu. Iya. Nah, waktu itu dulu pertimbangan aku memikirkan soal lingkungan, terus kemudian kesehatan, sekolah gitu. Makanya akhirnya aku memutuskan, oh Swedia nih emang cocok nih buat bawa keluarga gitu. Berarti ramah terhadap Betul. keluarga dan anak-anak khususnya ya. Iya. Swedia itu salah satu child friendly loh. Iya. Yang di Rata-rata Skandinavia secara keseluruhan negaranya memang dia lumayan fokus untuk memprotect children ya. Iya, betul. Oh, berarti alasan utamanya tadi karena jurusannya memang spesifik. Yang kedua karena anak. Oke. Kalau dilanjutkan dengan Agi, kenapa pilih ke sini, ke Swedia? Kalau aku alasannya ini lebih ke karena emang aku semenjak kerja, nggak sih sebenarnya semenjak S1 juga aku tuh udah punya interest ke sustainability. Jadi pertama itu aku punya interest sustainability ini. Terus tapi dengan background aku tuh S1-nya business management. Nah, untuk bisa kayak jadi terjun ke sustainability ini harus pinter-pinter nih milihnya karena sebenarnya itu banyak banget sustainability itu berhubungannya sama engineering nih. Jadi kalau misalnya kamu punya background engineering itu akan mudah banget cari jurusan yang ngebahas tentang si sustainability ini. Nah, ketika aku mau memutuskan, aduh aku mau S2 nih, aku cari-cari dong kampus-kampus mana sih di negara mana yang cocok nih sama interest aku dan background aku dan pengalaman kerja. Nah, pertama-tama tuh emang aku tertarik dulu ke Swedia dulu apa Lund University dulu ya. Nah, pokoknya tuh cari-cari terus ketemu Lund University, kayak Lund University dulu deh. Lund University dulu ketemu dengan program yang aku mau ini, Innovation and Global Sustainable Development. Jadi emang sustainability tapi lebih ke ekonomi dan sosial aspeknya yang sesuai nih sama background aku. Nah, karena udah tahu Lund University, terus aku sebenarnya udah pernah dengar tentang Swedia sendiri dan orang-orang juga mungkin yang emang punya interest ini tahu lah kalau si Swedia ini salah satu kayak pioneer gitu atau enggak yang emang advance di in terms of sustainable development ini. Jadi rasanya kayak ya udah emang cocok nih belajar tentang sustainability dan di tempat atau di lokasi yang emang udah mempraktekkan itu gitu di daily life-nya, bahkan kayak dari matkul-matkul yang mereka adain juga gitu. Jadi sebenarnya itu sih kenapa alasan utama kenapa akhirnya pilih Swedia dan London University. Tapi iya sih, itu benar sih. Kayak kalau misalnya kita lihat nih terutama karena aku juga dari London University, kalau misalnya lihat jurusan-jurusan yang ada di London University, rata-rata kayak sustainability itu hampir semuanya ada di semua fakultas. Kayak even kemarin ketemu temen di sosial service management yang kita taunya tourism, ternyata di situ juga ada logistik, which biasa logistik ke teknik industri ya. Kayak gitu, dan ternyata ada juga di service management, terus dan ada sustainability juga. Ya, what to expect from Swedia, yang memang dia pionirnya untuk sustainability. Oke, kalau misalnya Mas Adri, kenapa Mas? Nah, kalau saya sih sebenarnya sekolah ke Swedia relatif tidak direncanakan ya. Jadi benar-benar kita nggak pernah punya bayangan waktu itu, saya sama istri nggak pernah punya bayangan Swedia itu seperti apa.
dan Malmo itu seperti apa gitu. Jadi ceritanya harapan kami waktu itu selesai saya S2 kita balik lagi ke Jerman karena ya ibaratnya kalau di Indonesia kan anak teknik tuh ya Jerman salah satu Jerman. negara favorit ya. Iya. Jadi memang selesai S2 waktu itu memang ada rencana buat balik ke Jerman buat S3 seperti itu. Tapi ya skenario Allah ya. Jadi ceritanya itu di tahun 2019 saya coba apply beasiswa ke Jerman sebenarnya. Alhamdulillah sebenarnya keterima waktu itu ke salah satu kampus di sana. Tapi karena status dosen sebagai PNS tidak bisa langsung berangkat sekolah Mesti karena ke harus Latvia dulu. prajabatan. Oh, prajabatan dulu. Prajabatan namanya. Sekarang apa namanya? Oh iya, dari setahun Setahun PNS, ya. CPNS, habis itu mesti kayak 2 tahun dulu baru Betul. bisa Kalau dosen lanjut sih lagi. kita setahun aja. Oh, Dari setahun 2019 keterima, jadi 2020 lah baru bisa berangkat sekolah gitu. Oh, berarti jadi dosennya itu setelah S2. Betul. Jadi kita waktu itu kebetulan ada formasi S2 di UI dan ikut dan alhamdulillah dapet keterima. Jadi memang harus menyelesaikan tanggung jawab sebagai PNS dulu baru bisa berangkat sekolah ceritanya gitu. Jadi akhirnya nggak bisa dinego, pemberi beasiswanya memutuskan ya udah kamu harus mundurkan diri dari beasiswa itu gitu. Nah, singkat cerita saya nyari alternatif lain nih buat berangkat sekolah karena kebetulan istri juga lagi sekolah di Jerman waktu itu. Idenya adalah mencari sekolah yang paling dekat dengan Jerman sebenarnya. Nah, waktu itu kebetulan LPDP sebagai pemberi beasiswa tidak memasukkan list kampus di Jerman di tahun itu gitu. Jadi kebanyakan kampusnya ranking 20 dunia di tahun itu ya. Dan kampus di Jerman nggak ada sama sekali bahkan gitu. Akhirnya saya mencari kampus mana yang paling dekat Jerman karena kebetulan istri waktu itu di kota Cottbus ya, di dekat Berlin. Akhirnya ketemu 2 kampus di Swiss dan juga di Swedia. UWMU ini, World Maritime University ini masuk list kampus karena dia menawarkan program yang sangat spesifik yaitu bidang maritim gitu. Jadi keunggulannya itu sehingga waktu itu masuk di list kampus. Dan kebetulan juga riset proposal yang saya susun inline dengan salah satu profesor di WMU yang salah satu bidang keahliannya dan salah satu yang topnya di bidang maritim logistik ada di WMU gitu. Jadi akhirnya saya coba apply dan alhamdulillah keterima juga WMU, PDP-nya juga keterima. Nah, berangkatlah kita ke Malmo, Swedia gitu. Jadi ceritanya memang benar-benar di luar planning dan kita nggak pernah punya bayangan sama sekali Malmo itu seperti apa ya gitu. Dan nggak ada bayangan Nggak ada. sekali akan suatu hari melanjutkan di Betul. Swedia gitu. Saya sih punya bayangan Lund karena Lund kampus besar ya, Iya. kampus tua juga. Tapi saya nggak punya bayangan WMU itu seperti apa dan Malmo itu seperti apa. Jadi benar-benar spesifik karena Bidang maritim, bidangnya bidang ya. maritim ya. Background saya kebetulan ya saya punya background di teknik industri, salah satu spesialisasinya adalah supply chain dan logistik. Nah, karena itulah karena Indonesia negara maritim dan sebagainya, akhirnya saya nyusun proposal yang kira-kira bisa memikat reviewer lah seperti itu. Akhirnya dapatlah di Malmo di WMU. Nah, kemudian saya baru menyadari bahwa ternyata WMU itu kalau bagi orang yang bekerja di bidang maritim itu kampus yang benar-benar pionirnya ya, salah satu topnya ya. Jadi karena di situ berkumpul para expert di bidang maritim dan juga mahasiswa juga bekerja di bidang itu gitu. Jadi bagi yang berminat berkarir di bidang maritim, sebenarnya program beraneka ragam ya, dari bidang hukum laut, terus juga security dan sebagainya, ekonomi di bidang maritim. Jadi memang sangat spesifik dan bagi yang berminat ke sana WMU ini menawarkan program yang sangat menarik seperti itu. Iya sih. Dan kayak sering WMU tuh kayak sering di universitas dan ada WMU. Dia kayak spesifik selalu sendirian gitu. Betul. WMU ini kan di bawah United Nations ya, IMO ya, International Maritime Organization. Jadi memang pembuatan kebijakan dan sebagainya, bahkan beberapa negara itu naruh profesor di situ gitu, digaji oleh negara itu gitu. Misalnya Korea Selatan, dia punya profesor yang ditunjuk dari pemerintahnya buat stay di WMU. Karena memang saya pikir-pikir ya, karena memang kebijakan bidang maritim ya bermula dari kampus ini seperti itu. Berarti dia instead of dia kayak kita Lund, dia di bawah pemerintah Swedia, ini tuh kayak lebih ke global, benar-benar global banget ya. Iya, di bawah IMO spesifiknya ya. Iya. Tapi memang saat ini setahu saya sistem pendidikannya mencoba inline dengan universitas di Swedia gitu. Karena pada akhirnya ya karena kampus ini terletak di Swedia, ya sistem pendidikannya juga pada akhirnya akan dicoba ibaratnya terakreditasi lah dengan pemerintah, dengan Kementerian Pendidikannya si Swedia ini sendiri seperti itu. Menarik. Terima kasih Mas Andri. Nah, tadi kan udah jelasin nih kayak kenapa alasan melanjutkan Skona dan melanjutkan studinya di Skona. Pasti sebelumnya
udah riset juga. Nah, menarik banget nih Mas Andri, karena kan awalnya dari awal tidak terplanning nih akan ke Swedia, tapi pasti kan sebelum berangkat sudah riset-riset Ya, dulu. ya. Kira-kira dari hasil risetnya ada ekspektasi nggak sih kayak sebelum datang ke sini kayak, oh kira-kira di Swedia bakal seperti apa? Ya. Kalau saya kan setelah riset, yang pasti saya tahu saya pasti akan kedinginan. Oke. Itu sudah pasti. Kalau Mas Andri sendiri, Nah, kira-kira ada ekspektasi apa nggak sih Mas? saya kebayangnya dulu karena dari negara Eropa lain pindah ke Swedia, Mm-mm. saya pikir mirip-mirip gitu ya. Mm-mm. Uh, Karena ter- dekat juga kayak itu ya. betul. Ternyata hal yang pertama kali yang membuat kami kaget adalah, uh, jadi ketika nyampe, istri waktu itu masih pakai visa Jerman sebagai Mm-mm. student. Kita waktu itu berencana nggak buat dulu visa Swedia buat istri, karena ngapain? Kita mengira bahwa di negara ini juga bayar asuransi buat yang nemanin, Mhm. kayak di Jerman misalnya gitu. Iya, Nah, ternyata kan nggak. Selama kita terdaftar di apa kota kecamatannya misalnya gitu ya, iya, ada personal number, ada pesan apa? maka semua akan free kan, termasuk asuransi kesehatan gitu. Iya. Jadi memang negara ini dari segi apa ya, walaupun kita bukan warga negara di sini, tapi kita mendapatkan fasilitas akses kesehatan, mungkin pendidikan juga dan sebagainya gitu ya. Yang itu bisa jadi tidak didapatkan di negara lain, even kayak Jerman misalnya. Iya. Jadi ya itu salah satu yang membuat kita kaget. Wah, ternyata uh, menarik ya buat tinggal di sini gitu di Swedia. Selain itu juga yang sangat membedakan adalah di sini orang semua bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kan di banyak negara Eropa lainnya kita harus berjuang buat bisa belajar bahasa lokalnya gitu ya. Ternyata di sini ya semua orang bisa bahasa Inggris, jadi proses adaptasinya lebih smooth sih harusnya ya, Iya. dibanding ketika kita berada di negara yang orang lokalnya berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Berarti kita harus belajar bahasa mereka. Belum lagi nanti dalam beberapa kasus extreme conditionnya, kadang kita dimarahin karena kita nggak bisa bahasa lokal seperti itu. Nah, di Swedia itu sangat-sangat tidak akan terjadi lah, karena Iya. warganya juga hampir mungkin Semuanya bisa. ya 90% bisa bahasa Inggris dengan sangat baik. Itu sih salah satu yang wah ternyata ini ya negara Swedia dibandingkan negara lain lah seperti itu. Tapi Jerman juga rata-rata orangnya pada bisa bahasa Inggris juga kan ya? Di kota besar mungkin iya ya kayak di Berlin, tapi hampir walaupun mereka bisa bahasa Inggris, tapi mereka prefer buat ngomong bahasa Jerman sebenarnya gitu. Bahkan kalau kita misalnya di stasiun kereta yang itu adalah pusat turis misalnya gitu ya, kita coba nanya dengan bahasa Inggris, kadang-kadang dimarahin gitu. Oh iya. Iya, sebegitunya negara Jerman atau beberapa negara lain lah yang mereka sangat pride dengan bahasa Mereka lokal sendiri. mereka. Nah, di Swedia ini ya saya ngerasain ya Orang-orang welcome aja ya. benar Kalau benar bisa sangat ramah. Bahkan bahasa Inggris. ketika kita ke dokter misalnya kita bilang kita nggak bisa bahasa Swedia dan dokternya nggak bisa bahasa Inggris, akan disediakan penerjemah misalnya kayak gitu. Dan itu kayaknya nggak ada deh di negara lain. Negara-negara lain. Gitu. Ya sih, itu benar. Kayak pernah dengar juga soalnya di Prancis juga kurang lebih kayak gitu ya. Jerman orang-orangnya kayak kita udah nanya pakai bahasa Inggris, mereka malah jawabnya pakai bahasa Prancis yang harusnya mereka tahu kita nggak bisa. Kalau misalnya Anggi, kira-kira Anggi dari hasil risetmu sebelum ke Swedia nih, udah ada Oke. ekspektasi belum sih? Bayangan kira-kira Kalau- Swedia bakal kayak gimana? Kalau aku ekspektasinya ini mungkin lebih ke arah orang-orang di Skandinavia ini dikenal kayak dia kan dingin, maksudnya sesuai nih dengan lokasi mereka ada di mana gitu. Iya. Dan itu benar, maksudnya aku nganggapnya kayak wah orang-orang nanti mungkin ketika sekolah di sana orang-orang Skandinavia ini bakal ini nih apa sih yang agak susah nih di approach-nya gitu. Individual Ya gitu betul, ya. individual terus kayak mereka nggak, apalagi kita datang dari Indonesia yang ke semua orang kayak weh Iya, gitu betul kan, yang banget. kayak wah ramah ke semua orang gitu. Kalau ketemu kayak senyum, Iya, nah, nunduk aku gitu. anggapnya kayak sebelum datang itu kayak, aduh, gimana ya nanti gitu, ketika misalnya berteman sama orang-orang yang asli asli Skandinavia gitu. Nah, itu tuh kayak salah satu concernnya sih sebenarnya, apalagi dengan kayak riset dan ngobrol-ngobrol tuh emang banyak yang bilang kayak ya agak sulit sih gitu, agak sulit sih ini kalau misalnya emang tipe tipe orangnya aja emang beda gitu mereka. Nah, begitu datang ke sini. Uh, tapi mungkin ketika datang di sini itu karena Lund University ini internasional banget, Iya. jadi kalau di program aku ini mixnya tuh orang-orang itu nggak ada yang dominan gitu, nggak ada yang dominan di sini. Maksudnya lokalnya orang orang Swedianya juga ada, tapi banyak juga dari orang dari Eropa Barat lainnya gitu. Jadi kita semua
bisa lah maksudnya kayak apa ya, misalnya jadi berteman gitu maksudnya, dan jadi concern-concern sebelumnya tuh uh, enggak, concern-concern sebelumnya tuh bisa di overcome gitu, dan karena mix orang-orang ini beragam gitu. Jadi misalnya nanti kayak kalau misalnya Lund University ini, aku nggak tahu kalau di UMU gimana. Kalau di Lund University ini karena internasional apalagi untuk program masternya, jadi sebenarnya nggak usah terlalu concern hal itu gitu. Tapi emang ketika ngobrol dengan orang yang lokal itu emang kerasa gitu emang bedanya. Tapi nggak usah khawatir karena itu emang mereka cuma butuh waktu yang lebih lama aja untuk apa ya, Membuka diri membuka diri, betul untuk gitu, beramah-tamah. betul. Tapi ya sih itu benar, Mm-mm. kayak mungkin karena kita di kampus dan kita mereka juga dari awal udah expect kan kalau ini tuh international Mm-mm. environment, jadi ya mereka pasti akan membuka diri untuk berinteraksi. Tapi mungkin untuk personal level agak lebih lama Iya, kali ya. iya Cuman betul. untuk surface in professional level kayak kerja Iya, karena exactly. kita wajib banget kerja kelompok Kelompok. kan, so dia. Betul, Oke. betul. Kalau untuk cuaca itu nggak ada ekspektasi apa-apa Kalau nih. cuaca itu tuh karena lebih ya udah gimana lagi gitu, udah Ya, nggak bisa dari aku apa yang bisa aku lakukan untuk cuaca ini selain Cuaca gitu. iya, selain selain dingin. mempersiapkan gitu Iya. kan. Kalau misalkan untuk kayak tadi saya bertemanan kayak bisa misalnya apa nih harus ngapain gitu. Kalau cuaca ya karena emang ya udah aja, iris what it is, kita embrace aja, nikmati. Apalagi Gitu. kita kan nggak pernah ketemu winter nih ya, jadi excited ya. Betul. Oke, thank you Gi. Kalau misalnya Katika gimana Kak? Kira-kira ekspektasi versus reality-nya Kakak? Sebenarnya tadi hampir sama ya sama Mas Andri sama Gia. Cuman kalau dulu aku lebih ke, kan aku bawa anak, jadi lebih ke ini loh, ketakutan bawa anak. Kalau misalnya sendiri kan mungkin Ya sendiri udah nanti lah ya. ya udahlah pasti bisa. YOLO. Iya, karena kalau bawa anak ini ada anak yang harus dijaga, ini gimana? Jaga diri sendiri aja masih yang struggle gitu kan. Kalau dulu aku lebih takutnya karena gimana ya? Karena ninggalin kehidupan yang nyaman di Jakarta, kemudian datang ke negara orang yang jauh dari keluarga. Karena dulu dari keluarga juga ada pertanyaan-pertanyaan, ini yakin mau bawa anak sambil kuliah, apalagi cuma berdua doang gitu loh. Terus nanti gimana kalau misalnya kuliah, anak siapa yang jaga? Terus nanti kemudian sekolah anak di sana gimana? Terus uang beasiswa emang cukup buat berdua di sana. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari keluarga itu yang bikin ragu awalnya. Terus kemudian setelah sampai sini, ternyata nggak sangat semenakutkan itu ternyata. Jadi begitu nyampe, beberapa minggu, beberapa bulan adaptasi, alhamdulillah udah bisa untuk overcome semua pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Kalau kayak cuaca, terus yang Makanan. kehidupan perkuliahan. Kebetulan aku udah riset juga ya, jadi untuk hal-hal itu udah alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi udah ada ekspektasi kira-kira ya makanannya begitu. Kalau untuk aku dan anak aku termasuk cukup mudah adaptasinya di Swedia. Oke. Paling awalnya tuh kayak lebih ke anaknya aja gitu ya. Kayak nanti ninggalin anak gimana. Kita akan balik sih. Ke pertanyaan itu akan lebih di perdalam lagi. Kayak gimana sih nanti bawa anak tuh nyari sekolah dan segala macam. Di pertanyaan khusus untuk Katika. Oke. Nah, boleh sharing nggak sih sebelum kita ke pertanyaan yang spesifik ke personal masing-masing, boleh diceritain nggak kisah suka dan dukanya aja selama berada di Swedia? Berarti kan Mas Andi udah kurang lebih 3 tahun 2 bulan tadi ya. Kalau Anggi sama Katika udah setahunan ya. Udah setahunan. Mas Andri? Dari segi kehidupan sebagai pelajar sih saya nggak merasa ada kesulitan dalam artian buat beradaptasi ya. Karena seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain juga tadi, bahwasanya di sini juga masyarakatnya welcome, terus nyari bahan makanan Indonesia juga relatif gampang, nyari makanan halal juga gampang. Jadi secara kehidupan sebagai pelajar di luar kegiatan akademik, saya tidak mengalami kesulitan yang berarti gitu. Sorry, Tapi Mas Andri.
Aku potong dulu. Ya. Mencari makanan Indonesia. Soalnya Oh, ini bukan. menjadi big question aku nih. Ya, sebenarnya mencari bahan makanan buat diolah. Untuk dibikin makanan Indonesia. Ya, Soalnya aku mau memperjelas ini ya. beneran nggak? Karena di sini nggak ada restoran Indonesia sebenarnya ya. Iya, di sini nggak ada restoran Eh, Indonesia. ya, Kok. ya kalau nyari makanan jadinya sih memang mungkin agak susah. Tapi kalau nyari misalnya tempe, tahu dan sebagainya kan di toko Asia ada ya. Di toko Terutama di Malmo di ya Malmo. relatif Iya, gampang lah nyarinya gitu ya. betul. Jadi itu nggak terlalu eh, ada kesulitan ya. Untuk cuaca juga ya ini di sini lebih dingin karena lebih utara. Ya tapi ketika kita bisa pakai pakai dengan yang proper ya harusnya nggak ada masalah gitu ya. Iya, benar. Nah sebenarnya yang lebih tantangan lebih sebagai kehidupan PhD student sih. Mungkin ya ini tantangannya eh, ya memenuhi ekspektasi supervisor. eh, yang mungkin kita nggak pernah ngerasin dulu sebagai mahasiswa S1 dan S2 ternyata gimana sih yang riset secara benar gitu ya, menulis secara benar. Dan itu kan kita di Indonesia ya kita nulis tapi tidak pernah ditrain sesuai dengan standar dunia Iya, akademik gitu ya. betul. Nah itu kali ya tantangan yang saya hadapin selama kurang lebih 3 tahun. Teman diskusi ya ada tapi nggak banyak karena yang mengetahui riset kita ya diri kita sendiri seperti itu. Paling ya gimana cara ngebangun komunikasi dengan supervisor, ketemu rutin dan sebagainya itu yang paling bisa dilakukan. Dan yang saya lakukan juga yang paling penting juga adalah bertemu dengan teman-teman Indonesia sih, terutama teman-teman PI ya, terutama weekend kalau ada kegiatan itu lumayan rilis tuh. Stres karena ibaratnya dari Senin sampai Jumat di kampus terus ngerjain riset. Ya ketika di sini alhamdulillah ada teman-teman PPI yang di Lund, di Malmo gitu ya, yang relatif bisa jadi teman diskusi di luar pembahasan mengenai kerjaan sebagai peneliti gitu. Dan yang pasti bisa ngomong pakai bahasa Betul, Indonesia betul, ya. betul, betul, Kan betul. lumayan capek juga ternyata. Ya, ya, ya ngomong bahasa sendiri, ngomong Pakai- bahasa orang pasti ini ya Iya. tantangan tersendiri ya gitu. Kadang ekspresinya tuh tidak tersampaikan Betul, gitu. betul, betul. Jadi itu sih sebenarnya sebagai PhD studentnya yang saya rasa tantangannya sangat banyak ya. Sehingga bagi teman-teman yang pengen lanjut PhD ya harus dipertimbangkan matang-matang gitu. Karena nggak semua juga harus PhD sebenarnya gitu ya. Betul. Komitmen hidup ya itu. Iya. Betul. 4 tahun itu kalau bisa lulus tepat waktu gitu ya. Iya. Banyak kan kasusnya lebih dari 4 tahun seperti itu. Iya. Jadi memang ya itu sih tantangan di situ ya. Ketika ada konflik dengan supervisor, gimana cara menyelesaikannya. Iya. Atau ketika paper di reject, Oke. itu perasaan kita udah neliti 2 tahun lebih, udah present di conference. Ketika submit ke jurnal misalnya langsung di reject sama editor gitu, ngerasa wah kerjaan kita selama 2 tahun kayak sia-sia gitu ya. Wajib memang publish di Iya, jurnal tuh wajib. sebagai akademis, sebagai dosen, kita emang diekspektasikan buat publish, walaupun di kampus sih sebenarnya nggak ada kewajiban gitu. Oh, Tapi sebagai akademisi tentu lebih ada nilai tambah ya ketika iya. kita bisa publish. Nah itu tuh perasaan-perasaan seperti itu dan tantangan kayak gitu sih yang saya hadapin selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan ini ya, sebagai PhD studentnya seperti itu. Tidak membayangkan sih sebenarnya. PhD student tuh masih belum terbayangkan. Memang harus dipikirkan matang-matang Betul. berarti ya. Untuk orang-orang yang kuat aja Itu kayaknya. betul. Ya, bayangin aja gini aja, misalnya tesis atau skripsi ngerjainnya itu let's say 6 bulan ya. Iya. Kita ibaratnya ngerjain PhD 4 tahun gitu. Jadi emang iya sih, karena dari awal kita udah harus nyari supervisor kita kan ketika Betul. kita mau apply S3 tuh. Jadi yang ditekan dari PhD itu adalah kualitas risetnya sebenarnya gitu. Sebenarnya kan misalnya simpelnya kita ngerjain skripsi bab 1 sampai bab 9. Di disertasi ya sama juga bab 1 sampai bab 9 dari introduction sampai conclusion. Tapi selama 4 tahun itu ya kualitasnya itu yang diharapkan gitu. Ini maknanya apa Ndri gitu? Sebegitunya gitu. Bertanggung jawab. Iya, benar. Dan Kadang tulisan saya udah mencoba menulis effort buat nulis secara baik gitu ya. Tapi dikritik lagi nih, Ndri tulisan kamu ini monoton gitu. Kalau dari perspektif pembaca, ini tidak menarik gitu. Itu kan ketika kita berada di momen itu dan kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, ketika dibilang kayak gitu kan secara mental Ya. drop ya gitu ya. Iya. Jadi itu tuh perasaan-perasaan kayak gitu tuh yang mungkin dihadapi oleh banyak PhD student gitu. Baru tahu sih ternyata bikin disertasi itu harus menarik ya. Iya, secara kan ya kalau kan kita nulis mah nulis aja ya. Iya, Kadang kita nggak mikir ya. betul. Apalagi anak engineering karena engineering itu ya biasa kita menulis
ya nulis aja gitu karena Menulis fakta aja betul gitu betul ya. ya atau prosedur dan sebagainya. Tapi ternyata ada perspektif lain yang harus kita lihat gitu. Apakah pembaca akan tertarik tuh baca tulisan kamu gitu. Dari struktur kalimat misalnya, kalau monoton pasti orang nggak suka misalnya. Itu sesimpel itu. Jadi itulah salah satunya ya sebagai PhD student. Berarti salah satu untuk ngerilis semua stres ini ketemu dengan Nah, temu teman-teman teman atau dari warga masyarakat mukimin di sini misalnya gitu buat Iya. diskusi atau inilah rilis lah, lumayan rilis tuh. Berarti sering ke Lun ya dari Mamu tuh Mas Andri? Relatif ya, sering ya. Oke. Kalau ada acara sih kita datang sih sebisa mungkin ya, Bisa kayak gitu. Berarti cukup sering kumpul lah ya sama teman-teman di Iya, mencoba ya bisa. tahun lebih berada di Suka Swedia. duka dulu kali ya. Kita bahas yang nggak enaknya dulu kali. Ditutup dengan Terus nanti manis dihibur ya. dengan sukanya gitu. Kalau dukanya ini mungkin lebih ke eh shock shock dengan gimana student di sini in terms of eh apa ya beban beban lebih ke reading material pokoknya. Jadi kita waktu S1 di Indonesia lah Iya. kayaknya. S1 di Indonesia itu kita jarang banget yang dikasih bahan bacaan banyak banget, terus yang kita diminta berperan aktif di kelas gitu. Nggak cuma aktif tapi tuh kritikal dan analitikal juga gitu. Reflection, Nah, reflect dan reflect. betul. Itu sih aku yang kayak cukup struggling di awal dengan hal itunya. Jadi kayak kalau di sini nih setiap kelas kita pasti ada beberapa bahan reading banyak nih, terus di kelas tuh diharapkan jadi lebih interaktif gitu antara dosen dan mahasiswanya gitu. Itu hal yang pertama cukup struggling, tapi begitu kayak setelah mungkin satu periode atau satu semester gitu udah langsung kayak oh gini nih ritmanya gitu untuk kuliah atau dan kelas di sini tuh gitu. Dan yang kedua mungkin sama juga kayak Mas Andri walaupun mungkin levelnya agak beda di writingnya. Writing untuk academic writing ini cukup struggling juga gitu karena dari S1 nggak misalnya kita nulisnya ya udah nulis aja Nulis gitu. aja, Nulis paper aja. Iya, kita ada skripsi, oke selesai ya udah gitu. Terus kan kerja juga ya di dunia kerja kita nggak pernah pakai. Kalau aku sih nggak pernah pakai academic writing gitu. Jadi di situ yang uh itu usaha lah pokoknya di situ. Ketika jadi satu semester pertama itu emang masa-masa yang udah harus adaptasi lingkungan, adaptasi juga ini di kelasnya gimana untuk keep up dengan tugas-tugas gitu. Itu dukanya sama. Oh, satu lagi dukanya itu kerasa banget ketika pas sakit di sini. Sebagai anak rantau nih, terus kalau misalnya lagi sakit kayak aduh ingin banget nih misal kayak kalau di Indo kan ya udah kalau mau makan ada yang masakin atau misalnya ya udah tinggal pesan makanan gitu. Nah di sini kayak udah sakit harus masak sendiri biar bikin sehat buat minum obat harus makan gitu. Nah di situ jadi kerasa lagi. Tapi untungnya ada ya ini support system apalagi yang teman-teman PPI Indonesia ini yang Mas Andri bilang kalau misalnya ada yang sakit atau apa kayak ya udah kode-kode aja kita aduh sakit nih gitu. Jadi siapa tahu kan dikirimin makanan atau kayak oke ini ada obat gitu. Ya benar. Ya. Berarti cukup aktif juga ya Gi ya untuk kumpul sama teman-teman. Aktif sih karena gue selalu lihat lo. Aku selalu lihat kamu. Aktif, ya aktif sih karena tadi sih yang Mas Andri bilang kayak kadang-kadang kita capek nih ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi butuh aja untuk misuh-misuh, Betul. misuh-misuh yang kayak udah nggak pakai filter ataupun Iya. yang ya udah untuk jokes-jokes receh yang emang ya udah yang nyambungnya tuh Iya. sama warga gitu, sama warga. Jadi Plus ya. gue ya. Jadi ya good balance aja antara kayak nanti sama teman-teman Indo atau misalnya kayak sama teman program gitu. Jadi uh, bisa kesana dan sini gitu. Nah, tadi duka kalau sukanya ini sukanya aku suka uh, teman-temannya itu sesungguhnya kita saling support gitu satu sama lain kayak misalnya in terms of kayak akademik atau misalnya kayak hangout bareng gitu. Walaupun ini teman-temannya internasional kan ya. Betul. Nah terus sukanya lagi ini lebih ke mungkin Skåne ini ya kalau misalnya kita lihat Swedia, Skåne ini dia uh, lokasinya strategis nih dibandingin daerah-daerah lain. Kenapa strategis? Karena kita untuk warga Skåne ini lebih mudah nih untuk kita traveling keluar dari Swedia. Karena kita tinggal ke Copenhagen doang dengan kereta 30 menit gitu. Iya. Dan karena Copenhagen bandara besar, jadi banyak juga pilihan flightnya gitu. Iya. Nah, sukanya itu tuh. Kita
uh, mungkin kalau dibandingin sama, aku nggak tahu ya dibandingin sama mahasiswa di Yang Swedia lainnya yang sama-sama mungkin ini lebih bagian ya lebih utara bagian utara gitu itu, kan. warga Scania ini kayak lebih sering gitu pergi ke sana kemari gitu. Nah, jadi harus diutilize tuh. Iya. Itu sukanya kan kita Dimaksimalkan betul ya. karena kita udah di sini udah kita lihat nih bagian-bagian lain Negara lain gitu. tuh kayak gimana sih Bagian sebenarnya? bagian lain. Nah, sukanya itu sih. Terus sama uh, work ya mungkin di sini study life balance-nya sih di sini. Dia dosen-dosen di sini itu benar-benar uh, respect dengan apa ya? Opini kita dan juga mental health kita gitu. Benar. Mereka ngerti banget kayak misal kayak oke, misalnya kayak lagi ada deadline atau apa misal atau nggak kayak kamu lagi mentally not in a good state gitu, bilang aja gitu ke dosen yang bersangkutan ini. Dan ini nggak cuman di satu kelas doang gitu, ini semuanya rata-rata kayak gitu gitu. Jadi itu sih yang ngerasa kayak oh kampus dan fakultas dan juga dosen-dosen itu support kita gitu, support in terms of banyak hal dari akademiknya dan juga dari sisi lainnya gitu. Jadi itu sih Dan sukanya banget. kayak duka kan tadi kamu sempat mention ya, duka salah satu duka itu kayak kita diajar untuk berpikir kritikal, terus kita harus kayak aktif di kelas. Yeah. Itu salah satu sebenarnya yang aku sempat takut, tapi ternyata it turns out dosen-dosen itu suportif. Betul. Mereka menghargai semua opini kita, kayak bahkan kayak kadang apa sih aku ngomong apa sih, bahkan sempat nanya sebenarnya kamu ngerti gak sih? Tiba-tiba kayak ya that's a good point. Ya mereka ini sangat apresiatif juga. Iya, apresiatif banget. Jadi kita lebih confidence ya. Betul. Dan dari yang tadi duka misalnya dari critical thinking dan juga writing tadi, dari program pun mereka nyediain nih kayak seminar atau workshop untuk kita ngelatih hal itu gitu. Jadi nggak usah takut, bakal banyak nih support yang bisa kamu cari untuk mengovercome si concern-concern atau ketakutan tadi. Ya, karena kalau khususnya di Lund University itu untuk support akademis dan non akademis, termasuk kayak butuh psikolog untuk nyari kalau misalnya kita ada problem dengan even procrastination, itu supportnya ada banget. Betul, itu masalah besar untuk saya. Iya, dan itu disediain oleh kampus dan hampir semuanya tuh free. Kayak untuk ngelatih writing juga ada ya, dari kampus tuh disediain kayak gitu. Nah, silahkan dilanjutkan oleh Katika. Ini gimana, udah dibahas? Udah dibahas tuh. Berarti sebenarnya strugglingnya kita tuh sama ya, kurang lebih ya. Ada satu deh yang aku lupa. Jadi itu ekspektasi aku awalnya nggak banyak orang yang akan kuliah di Swedia gitu. Dulu waktu aku milih Swedia sebagai tujuan, aku pikir, aduh nanti kayaknya aku orang Indonesia sendiri deh gitu. Aduh nanti kayaknya nggak ada orang-orang Indonesia di sana gitu. Tapi ternyata setelah di sini, ternyata banyak teman-teman capek misalnya, udah capek untuk belajar, capek di kehidupan di sini, masih ada anak-anak Indonesia yang bisa diajak ngobrol. Karena beda kan, untuk ngomong bahasa Inggris sama ngomong bahasa Indonesia itu kan beda gitu loh. Ada ekspresi yang tidak tersampaikan. Terus paling kalau aku tuh jelas ada pengalaman baru ya, ada teman-teman baru, teman-teman Indonesia juga teman-teman internasional gitu. Terus kemudian kalau untuk anakku sendiri nih, yang aku lihat dia tuh jadi mandiri, karena ya mau nggak mau, kalau dulu kan waktu di Jakarta ada mbak gitu ya, kalau sekarang harus apa-apa sendiri gitu, dia lebih mandiri. Terus kemudian alhamdulillahnya dia punya banyak teman di sini. Terus dia juga untuk pendidikan, dia sekolah di international school di sini, jadi pendidikannya juga bagus gitu. Dan bonusnya adalah sama tadi yang seperti Gia bilang, kami bisa jalan-jalan keliling Eropa kalau libur, karena dekat kan, kemana-mana dekat. Jadi ya itu bonusnya. Kalau dukanya hampir sama ya kayak tadi Mas Andri sampai dia bilang. Cuman sekarang ini kalau aku lebih ke winter ini loh. Karena winter, kalau apalagi kalau udah salju tuh kayak chaos gitu. Udah jalanan licin, terus jadi bisnya banyak yang telat, banyak yang kesel, itu udah chaos banget. Apalagi kalau winter tuh jadi kan gelap ya, jarang ada matahari, jadi rentan untuk stres sama depresi. Itu yang winter jadi blues. Ya, itu yang jadi problem kita sebagai manusia tropis ya. Iya banget. Tapi jangan khawatir teman-teman,
dari kampus disediain seminar winter blues. Tapi itu memang tetap sih ya, pasti beda untuk ngerasain langsung. Iya. Cuman setidaknya kita masih dapat support dari kampus yang udah ngadain seminar untuk kita, kayak apa sih sebenarnya winter blues. Jangan salah, winter blues itu beda dengan SAD. Jadi kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk melanjutkan studi di Skåne, nanti di seminar ini segala sesuatu tuh udah dipersiapkan oleh at least di kampus Lund University, dan oleh kayak rata-rata pemerintah sih udah ini ya, udah ada hal-hal kayak gitu tuh kayak udah mandatory, karena Swedia kan salah satu negara yang cukup internasional, jadi pastinya hampir semua kampusnya itu juga menyediakan fasilitas atau support yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau student dari negara-negara lain. Ya. Iya deh, Lund University itu tuh support banget karena aku dulu awal-awal sempat struggle yang soal writing gitu loh. Iya. Dan di Lund itu tuh ada writing support. Jadi kita tuh bisa diskusi gimana nih cara menulis yang emang academic writing gitu. Terus selain itu di Lund University ini menyediakan apa aku lupa deh, health center. Iya. Iya, student health center Student ya. health center. Iya, jadi kalau misalnya emang misalnya kita sakit atau entah kita ada mental health issue, kita bisa dapat bantuan dari. Termasuk tadi procrastination aja Betul. ada kelasnya Betul, untuk betul. support kita. Itu pertama kali datang terus pas di orientation week terus dengerin orang dari student health center yang ngejelasin tentang ininya mereka, itu salah satu yang disupport adalah procrastination. Aku kayak wah keren banget, mereka bener-bener kayak deep banget gitu, kayak bukan cuma surface ya udah sakit flu atau apa, bukan kayak UKS gitu ya. Keren sih emang. Nah kalau Katika selama kan Katika sini bawa anak nih, masih suka ngumpul nggak sih Kak sama teman-teman di Indonesia? Maksudnya aktif nggak kalau datang ke acara-acara PPI kayak gitu? Kalau aku bisa bilang sih Cukup sering ya. Iya, Anaknya dibawa ya. Iya, yang tadi aku bilang itu loh, kadang kan kita sudah capek ya sama kehidupan perakademikan kan, dan salah satu obatnya adalah ketemu anak-anak Indo. Bahkan kayak terakhir kemarin 2 minggu yang lalu Iya, kalau nggak benar. salah, Yang sempat di ada Malmo ya? kumpul-kumpul di Malmo gitu. Dan biasanya kalau misal kita lagi ngumpul-ngumpul, pasti yang dicari makanan Indonesia. Iya, dan memang selalu akan masak makanan Indonesia. Mengobati kangen karena di sini tidak ada restoran Indonesia. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang lebih spesifik ke masing-masing narasumber, dimulai dari Anggi dulu deh. Kira-kira ada saran nggak sih, Nggi, untuk teman-teman yang masih pertama mikir-mikir mau melanjutkan ke Skåne, dan mungkin untuk teman-teman yang juga sudah mempersiapkan berangkat ke Skåne tuh kira-kira ada tips and trick nggak? Mungkin untuk mereka sekarang lagi mikir-mikir, lagi apply, sekarang lagi proses apply ya berarti ya? Iya nggak sih, udah dibuka kan dari Oktober, yang ditutup Januari. Iya. Boleh. Saran bener-bener cari tahu interest kamu apa, skill set kamu yang udah kamu punya apa, dan apa yang mau kamu kejar gitu. Karena most likely di Swedia ini dia programnya banyak banget dan spesifik-spesifik gitu. Bener. Jadi sebisa mungkin kamu tahu dulu nih kamu mau apa yang kamu kejar, baru tuh lihat kamu misalnya punya list aja nih apa yang udah kamu punya, atau kayak background kamu apa gitu, apakah sesuai. Nanti ketika kamu udah tahu apa yang kamu mau, apakah sesuai, cek dulu itu. Dan ya itu sih yang penting, karena apalagi karena banyak banget kampusnya di Swedia juga, macam-macam. Jadi kalau emang misalnya kamu emang interest banget di Swedia, kayaknya pasti ada deh gitu program yang menawarkan yang cocok dengan kamu. Iya, dan master itu tuh sespesifik itu ya. Betul. Kalau di Swedia tuh jurusannya tuh memang rata-rata spesifik, kayak kalau misalnya di Indonesia kita belajar communication, di sini strategic communication, yang strategi communication itu yang beda lah, bisa dilihat. Dan tapi rata-rata semuanya pasti ada di silabus ya, udah pasti ada di website yang benar-benar ngejelasin sampai ke silabusnya. Ini tuh benar-benar sesuai nggak sih dengan apa yang kamu butuhkan. Bahkan kadang aku tuh bisa bilang aku datang ke sini tuh karena spesifik course
Kayaknya Ya. ini course ini menarik banget yang Iya. kayak aku nggak pernah nemu nih course ini ada di mana-mana gitu, kayak ini tuh baru karena di strategic communication kita ada course yang ngebahas strategic communication dan AI. Ya. Which AI itu lagi hype banget Iya. sekarang, semua orang pakai AI, dan turns out di Lund University ada, dan mungkin course itu nggak akan ditemuin di kampus lain kayak gitu. Berarti benar-benar harus tahu kamu tuh maunya apa, butuhnya apa. Oke, kalau dari Mas Andri, Ya. kira-kira ada saran nggak untuk Kalau dari teman-teman? saya sih sebenarnya lebih ke terutama nggak cuma buat PhD tapi juga buat master mungkin ya. Ternyata Swedia ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang pengen lanjut sekolah lanjutan gitu ya. Mm-mm. Karena kan kalau di Indonesia malah kan joknya itu sering tertukar antara Swiss sama Swedia gitu. Itu. Ya. Karena saking tidak terkenalnya Swedia gitu. Tapi itu lucu loh. Swedia udah mengeluarkan ini kan, ada yang notice nggak? Iya. Mereka mengeluarkan kayak iklan, advertising atau apa yang Hmm. what's the difference Swiss Iya, dan benar. Indonesia? Dan itu, Makin banyak nah yang itu terjadi juga buat masyarakat Indonesia gitu ya. Dan saya ngerasa sih ternyata peluang di sini itu juga banyak dibanding negara-negara lain gitu. Mungkin kalau di Indonesia kan lebih terkenalnya ya Belanda, Inggris, Iya, Jerman, US, Perancis, US misalnya gitu Aussie. ya. Aussie. Jadi ternyata di sini juga banyak kok peluangnya gitu buat bisa lanjut sekolah dengan program-program yang sangat menarik seperti itu. Yang kedua sih saya ngerasa juga mungkin baru ngerasain akhir-akhir ini ya. Ternyata Swedia ini ibaratnya mempersiapkan masyarakatnya, nggak cuma eh, apa warga negaranya ya, tapi juga seperti kita student buat nanti bisa bekerja di sini gitu. Jadi kan Iya, di sini ada fasilitas buat belajar bahasa Swedia secara gratis gitu ya. etc. Bayangin ya, itu gratis gitu dan kalau mungkin di negara lain kita harus bayar buat belajar bahasa lokal. Nah, di sini kan gratis gitu ya. Terus ada lagi fasilitas buat kalau seandainya sudah selesai di level tertentu nanti bisa diarahkan buat mencari pekerjaan di sini dan sebagainya gitu ya. Bagi kalian yang mungkin tidak ada keterikatan kontrak dengan Indonesia buat balik ke Indonesia, bisa jadi juga tuh alternatif yang sangat menarik ya buat berkarir di sini nantinya seperti itu. Nah, selanjutnya juga saya ngerasain juga nih buat spesifik nih PhD, ternyata peluang PhD di Swedia setelah saya lihat itu lumayan banyak gitu ya. Tapi mungkin karena tidak terlalu familiar bagi orang Indonesia, bagi studi Indonesia, akhirnya mungkin tidak banyak yang mencoba gitu. Padahal bisa jadi secara kualifikasi memenuhi, tapi karena tidak pernah punya dapat informasi bahwa oh ternyata ada kok peluang PhD di Swedia gitu ya. Akhirnya ya tidak mencoba dan kesempatan itu diambil mungkin oleh warga negara lain seperti Iya. itu sih. Kalau misalnya untuk teman-teman yang mau lanjut PhD nih di Swedia, itu kira-kira sama nggak sih dengan Lund? Karena aku pernah dengar kalau misalnya mau lanjut PhD di, at least aku nanya waktu itu ke program directorku untuk S3 komunikasi di Swedia tuh di Lund University, maksudnya itu tuh menunggu opening. Betul, betul. Jadi nggak beda ya, beda sama kita yang apply di University Admission, tapi Ya. S3 berarti emang harus buka dari website-nya langsung kan? Ya. Ini ditawarinnya spesifik dari kampusnya langsung kan? Ya, jadi sebenarnya gambaran mungkin yang lazim terjadi di banyak negara lain adalah buat lanjut PhD itu ada dua jalur. Ya. Yang pertama itu jalur bukaan dari kampus itu sendiri. Kayak kita kerja aja gitu. Jadi ada Iya. lowongan pekerjaan sebagai PhD student Iya, di benar. departemen bla 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 dengan syarat tertentu. Itu jalur jalur pertama itu banyak juga di negara-negara lain gitu ya. Yang kedua adalah di banyak negara lain kita bisa membawa dana sendiri. Dalam artian bisa jadi dengan uang pribadi atau bisa jadi dengan sponsor dari negara kita sendiri gitu. Misalnya APDP atau beasiswa lain lah gitu. Nah, di Swedia cara kedua ini tidak lazim gitu. Iya. Jadi memang kebanyakan kampus di Swedia itu harus menunggu bukaan dulu lowongan PhD student baru bisa daftar. Dalam kasus saya relatif menarik karena WMU itu di bawah PBB, di bawah IMO. Jadi mereka punya peraturan sendiri yang memungkinkan buat kita bawa dana sendiri atau sponsor dari negara kita sendiri gitu. Selain ada juga lowongan dari kampus. Nah, ini nih yang agak mungkin jadi tantangan ya bagi teman-teman yang mau pakai LPDP akhirnya ya nggak bisa apply ke kampus di Swedia seperti itu. Tapi saya pernah nemu sebenarnya ada satu orang PhD student di Lund bahkan setahu saya sih beliau membawa dana, beliau dibiayai oleh pemerintah Indonesia.
Jadi berarti di situ ada deal-dealan dengan supervisor, karena kan yang meng-approve supervisor ya, bahwa kamu boleh bawa dengan dana sendiri, dengan ketentuan misalnya minimal funding sekian dan sebagainya. Tapi mungkin agak lebih ribet ya, dibanding kalau misalnya pakai LPDP, PSD ke negara lain yang itu ya. Yang udah dibuka Betul. gitu ya. Lowongan. Iya, karena memang agak tricky ya berarti untuk melanjutkan S3 di Swedia itu karena rata-rata pakai skema yang pertama, Betul. yang memang PhD student itu rata-rata dibayar. Iya, benar-benar. Istilahnya itu kayak dibayar oleh kampus untuk menjadi PhD student. Makanya dibilangnya buka lowongan. Jadi semacam pekerjaan untuk menjadi PhD student. Kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa disaranin kalau misalnya mau melanjutkan S3 ya rajin-rajin dibuka Betul, website-nya ya. untuk nyari lagi buka lowongan atau Betul. enggak nih. So, saya sangat spesifik ya di websitenya itu, misalnya di LUN atau di kampus-kampus lain, requirement-nya apa, bidangnya apa, terus apa yang harus dilakukan, misalnya bikin riset proposal dan sebagainya. Jadi tahapan-tahapannya sih sangat sangat jelas ya. Jadi tinggal rajin-rajin buka website dan ya mempersiapkan itu ya. Iya, mempersiapkan Gitu. proposal yang pasti. Dan mental juga sih. Mental. Itu sih kayaknya Itu siapa yang penting. kuncinya sih. Jadi dari suka duka ini jangan takut, kita pasti survive. Karena yang sebelum-sebelumnya juga survive. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan yang lebih spesifik ke masing-masing narasumber. Sebelumnya, mau mengingatkan lagi, di akhir sesi talk show kita akan ada sesi tanya jawab bebas. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tinggalin pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dikumpulin oleh panitia dan akan dijawab oleh para narasumber kita di akhir sesi talk show. Nah, kalau misalnya di pertanyaan yang mau spesifik nanya ke satu orang juga boleh di-mention langsung, ini mau ditanyain ke siapa. Oke, kita mulai dari Anggi dulu ya. Oke, boleh. Iya. Kalau Anggi ini kemarin kita udah lihat di Instagram kan akan lebih banyak ngebahas tentang non-akademis. Berarti bisa diambil kesimpulan nih, kamu aktif sekali berarti ya di luar kampus ini. Kegiatannya kayak banyak. Boleh diceritain nggak sih, Nggi, kira-kira di Lund University itu ada kegiatan non-akademik apa sih yang disediakan oleh kampus? Oke. Untuk Jadi, untuk mahasiswa internasional. Oke. Aku juga pas dimintain tolong kayak, tolong ya ngebahas aktif di luar kampus. Iya. Oh, kenapa ya? Tapi coba nih saya jawab berdasarkan pengalaman sendiri nih. Jadi gimana sih caranya aktif di luar kampus ini? Salah satu hal yang penting tuh makanya tadi sebelumnya aku mention tahu interest kamu. Nah itu tuh akan sangat berguna juga ketika nanti kamu pas kuliah terus mau cari nih aktivitas-aktivitas di luar kampus. Seperti apa sih sebenarnya gitu? Karena di LUN itu banyak banget platformnya. Kayak misal salah satu karena aku interestnya sustainability nih. Aku di sini jadi ikut sertifikasi fasilitator untuk workshop climate fresh, atau di situ kita ngebahas tentang gimana sih climate change itu terjadi dan misalnya apa causes and effect-nya kayak gitu-gitu. Jadi emang karena aku tahu interest aku apa dan program aku sesuai, jadi kita dapat nih exposure tentang kemungkinan aktivitas-aktivitas tersebut gitu. Di luar kampus. Di luar kampus, betul. Nah, tapi memang hal itu tuh kita harus proaktif juga sebagai mahasiswa gitu. Karena ya udah informasi itu pasti akan banyak banget di share-nya. Tapi ya itu kamu butuh take that leap untuk oke, aku mau daftar nih. Aku mau daftar aktivitas ini. Aku mau ikutan acara ini gitu. Jadi emang semua informasi ada tapi tetap butuh dari diri sendirinya dulu gitu loh, yang emang kayak oke, aku mau cobain ini, aku mau keluar dari comfort zone gitu. Nah, itu sih jadi yang penting, yang pertama itu adalah tahu interest kamu dan mau untuk ambil si chance itu atau opportunity itu gitu, in terms of misalnya kalau aku di sana. Terus yang kedua kalau misalnya untuk apa ya, hangout sama teman gitu, berteman atau apa-apa gitu. Nah, kalau di Lund University ini yang pertama itu bisa dari ya udah teman program dan bisa dari Nation. Nah, Nation itu juga banyak banget macamnya. Nation ini semacam inilah unit enggak, kayak mungkin kalau di kampus-kampus S1 ini kayak unit atau misalnya kayak paguyuban, benar kayak paguyuban. Nah, setiap paguyuban ini dia punya interestnya masing-masing gitu. Misal ada paguyuban yang
aku suka musik, ada gitu. Ada paguyuban yang suka hiking, ada gitu. Jadi makanya pentingnya lagi tuh kamu tahu interest kamu apa gitu. Jadi kamu bisa join ke paguyuban-paguyuban. Kalau Betul. kamu joinnya yang mana? Kalau aku joinnya yang waktu itu yang banyak orang aja yang mana? Yang banyak orang sih biasanya yang di rooftop-rooftop Nah, gitu ya. karena sebenarnya jadi untuk ikut ketika kamu menjadi member satu paguyuban, kamu akan bisa ikut paguyuban lain. Internal misalnya acara-acara paguyuban. Jadi acara saya Indonesia. paguyuban ini Please. kamu bisa ikut gitu selama kamu menjadi member salah satu paguyuban. Gratis ya? Gratis. Iya. Untuk beberapa acara, tapi ada juga kalau acara-acara yang memang harus masih bayar lagi karena ya. itu biasanya misalnya kamu dapat makan atau apa gitu, nanti kamu harus bayar gitu. Jadi cuman kayak biayanya di awal aja. Terus habis itu tapi kalau misalnya emang pas si saya bilangnya nation aja lah ya, student nation yang lain yang di luar yang kita daftar itu ngadain acara dan emang dibuka untuk student nation lainnya, Betul. kita bisa join. Oke. Nah, terus itu kan kayak misal interest yang sesuai interest gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah gimana apa ya? Kamu tahu gimana kamu untuk bukan ya semacam kayak survive to get through this year gitu, akademik year itu kayak gimana gitu. Mungkin salah satunya yaitu butuh support system. Nah, untuk butuh support system ini kalau misalnya Indonesia ini bisa yang ada PPI itu. Ini salah satu platformnya untuk kamu misalnya aktif juga di luar kampus karena mahasiswa Indonesia ini bahkan kayak teman-teman aku internasional ini kayak ih kamu ini banget ya apa sih deket banget satu sama lainnya gitu karena emang kita tuh sebisa mungkin kayak ngadain acara gitu misalnya kayak tiap 2 bulan sekali gitu atau apa untuk ya udah catch up aja dan untuk kita ngasih tahu kayak kita ada loh buat satu sama lain gitu kalau misalnya dan itu tuh momen-momen kayak gini tuh oke juga untuk kayak kita ngecek gimana sih keadaan satu sama lain butuh bantuan apa sih gitu. Nah di situ tuh salah satu platform juga ketika kamu kalau mau aktif gitu di luar kampus yaitu di PPI atau ya di PPI ini bisa gitu. PPI Swedia satu negara atau PPI per wilayah. Kalau di Betul. kita PPI dunia juga ada. ya ada juga. Iya, kamu mau yang mana aja ada gitu. Nah, terus tadi udah dari kayak misalnya agak akademisi yang tadi misal jadi fasilitator di mana itu maksudnya kayak masih berhubungan dengan akademik kamu terus misalnya dengan pertemanan. Terus kalau misalnya tadi kamu tahu sama ini lagi sih yang kalau misalnya kamu ada interest lainnya itu di luar akademisi ya, misal kayak kamu suka hiking atau misalnya kamu suka nge-gym, itu salah satu yang pentingnya juga cari support grupnya in terms of kayak ada nih teman-teman yang bisa kamu ajak untuk hal-hal ini gitu. Kayak misal untuk kalau aku suka hiking nih, aku suka hiking dan di sini kan banyak juga spot-spot hiking di Scania ini. Di Facebook ini kamu bisa banget cari kayak hiking group atau apapun gitu, kayak cari aja masukin keywordnya dan di Facebook ini bisa ketemu gitu grup-grupnya ada apa aja nih terus tinggal join aja. Nah tapi balik lagi ya emang dari kamunya juga harus proaktif untuk kayak oke nyari oke ikut gitu. Betul. Nah kalau misalnya aku juga nge-gym, aku sama teman-teman aku yang suka nge-gym juga kayak oke kita bikin grup bareng ya gitu. Kita ngasih tau kayak oke mau ikutan kelas ini gitu atau mau ikutan kelas itu gitu. Ya udah jadi selalu ada temennya gitu. Jadi kalau misalnya aku wrap up nih gimana aktif di luar kampus ini, ada 3 poin. Yang pertama ini proaktif. Emang kamu harus ya udah ayo ajakin. Maksudnya jangan nunggu kamu diajak terus gitu. Harus ada juga nih inisiatif dari kamunya. Entah itu buat misalnya bikin kayak belajar bareng, kalau misalnya untuk akademik atau misalnya kayak buat hangout bareng gitu. Atau enggak untuk ikut acara sesuatu, itu yang pertama proaktif. Yang kedua ini uh, get out of your comfort zone karena balik lagi untuk menjadi proaktif pasti kamu butuh gitu get out of your comfort zone ini gitu terus untuk ikutan acara-acara baru atau misalnya ketemu orang-orang yang kamu nggak kenal semuanya gitu ya itu harus butuh keberanian itu gitu dan yang ketiga ini yang terakhir uh, percaya aja kalau everything takes time gitu nggak akan ada semuanya yang kayak oke aku main sekali sama teman aku oke kita udah jadi best friend gitu enggak gitu enggak kayak gitu atau aku udah ajak sekali dia nggak mau ya udah nyerah iya gitu nah enggak kayak gitu semuanya takes time semuanya ada prosesnya gitu kayak entah itu kayak kamu build relationship atau misalnya kamu build habits di luar kampus atau misalnya ikut di sebuah organisasi dan sampai kamu merasa oke kamu fit in di organisasi itu semuanya nggak ada yang instan gitu semuanya takes time dan jadi kombinasi dari 3 poin itu sih yang untuk biar kamu bisa aktif di luar kampus.
gitu. Jadi selain di PPI Swedia, di Student Nation, ada grup hiking sendiri, aktif banget ya. Itu kan tadi kamu sempat mention nih, kalau misalnya sebenarnya di sini pun belajarnya tuh demanding banget kan. Kayak kita mungkin bisa bilang demanding karena itu beda juga sama sistem pembelajaran Indonesia. That's why kita ngerasa oh ini beda dan jadi lebih demand attention kita gitu. Itu gimana sih cara ngebalancein biar kita tetap bisa ikut aktivitas karena kan jenuh juga kalau cuma belajar doang. Which kalau kita aktif di luar kampus tuh kita juga bisa bangun relationship, networking dengan teman-teman yang lain. Itu gimana cara Anggi tuh untuk ngebalancein ini semua? Untuk ngebalesin, jujur sampai sekarang juga aku itu masih suatu hal yang masih aku ini ya pelajari dan terus kayak masih berusaha memperbaiki time management aku gitu. Tapi seenggaknya di sini itu karena dari dosennya tadi tahu boundaries, jadi dari kita student-studentnya pun jadi tahu gitu, tahu boundaries masing-masing in terms of kayak misal, oke, kalau misalnya kita mau ngadain acara atau hangout itu ya mostly akan kayak Jumat Sabtu Minggu gitu. Karena tahu dari Senin sampai Jumat siang atau Jumat sorenya itu kita masih kuliah gitu, masih akan ada tugas dan lain-lain gitu. Jadi misalnya kita ngadain acara pun pasti Jumat ke weekend gitu. Nah itu bisa ngerti. Terus dan ketika kalau di sini ini kalau misalnya untuk casually kayak misalnya kayak udah cuman sejam 2 jam ngopi itu bisa aja di weekdays gitu, atau acara-acara kayak gitu bisa banget di weekdays. Tapi begitu kita masuk exam week gitu, semuanya ini ya udah akan menghilang gitu, akan menghilang untuk kayak udah belajar masing-masing. Nah jadi untuk dari aku sendiri kalau misalnya time management ini bener-bener ikutin, ini juga aku masih usaha banget gitu ya, bener-bener ikutin kalau misalnya ya udah ini lagi ada kelas minggu gitu, ada tugas apa ya udah kerjain sesuai itu, tapi di Jumat malam itu ya udah kamu me time gitu, kayak enjoy apapun yang kamu suka lakukan gitu. Ya gitu sih idealnya, yang masih aku juga masih usahakan gitu. Dan di Swedia sendiri mereka juga sangat mengedepankan life balance kan ya. Betul, jadi ya. emang dosen-dosennya pun mereka memahami gitu. Kayak kamu bilang tadi, kayak kalau kamu gak enak badan dan kamu mau nyusul, kamu harusnya ada exam tapi kamu sakit, kamu bisa email gitu kan ya ke dosennya, aku sakit nih, aku mau retake exam selanjutnya, dan itu boleh. Sama nggak sih kita per course kan ya? Jadi kalau di Swedia itu sistem belajarnya itu agak beda sama di Indonesia, yang kita kalau misalnya semester ini kita ada 6 mata kuliah akan berjalan bareng, terus di akhir semester baru ujian semua. Tapi kalau di Swedia tuh WMU juga ya berarti ya? WMU juga buat master ya, kalau PhD kan beda. Sistem blok maksudnya. Iya, sistemnya per satu blok course. Ya? Di Indonesia namanya period. Oh enggak, kalau di Indonesia namanya blok deh sistem. Iya. Kalau jadi di sini tuh at least di LUN yang kita alami adalah jadi misalnya semesternya ada 4 mata kuliah, satu mata kuliah dulu diselesaikan sebulan, ujian, baru selesai mata kuliah selanjutnya, belajar, ujian, dan sampai kayak gitu terus lanjut semester selanjutnya. Dan ya benar, berarti salah satu caranya adalah menentukan prioritas dan tahu tanggung jawabnya ya, kayak gitu. Nah, berarti sekarang kan udah masuk semester 3 ya? Kamu udah semester 3 udah mau selesai. Udah mau selesai. Ya, semester 3-nya. Itu udah mulai ngerjain tesis. Agak sensitif nih, aku agak takut sebenarnya menanyakan ini. Ya, karena ini kita udah kalau dari program aku sendiri aku udah harus di propose judul tesis, jadi untuk cari supervisor gitu. Itu sih. Nanti di semester selanjutnya mari kita tercepot-cepot lagi ngerjain tesis. Oh, berarti sekarang udah mulai mikirin ya tesisnya udah gimana. Oke, terus tadi kan kamu sempat mention nih suka jalan-jalan dan traveling. Gimana cara mengatur budget? Kalau boleh tahu, self funding atau scholarship? Aku di sini scholarship dari LPDP. Jadi kalau untuk self funding, kamu tahu nih, kamu sukanya ngapain gitu, pasti kamu mau lah take the extra step untuk kayak aku mau save up untuk melakukan hal yang kamu suka, dari udah kamu sacrifice sesuatu gitu. Ya jadi sebenarnya gimana manage-nya, ya udah misalnya jadi sacrifice di hal lain, kayak aku ya udah aku jarang belanja gitu. Aku mendingan nabung untuk kayak udah beli belanjanya tiket. Iya, belanjanya tiket. Gitu sih. Jadi iya sih, benar. Jadi makan-makan juga ini ya lebih sekali-sekali aja makan-makan. Masak. Karena makan di luar tuh memang mahal kalau di Swedia. Jadi memang harus menentukan. Terakhir nih untuk Anggi, kira-kira
selain tadi kan biasanya kalau di semester 3 tuh kita suka at least di jurusanku kita ada pilihan untuk melakukan internship atau exchange dan atau project-project lainnya. Kira-kira kesempatannya gimana sih terutama untuk internship dan pertukaran lagi? Oke. Student exchange itu ada Ya. nggak sih untuk kita? Nah, aku ngomong berdasarkan pengalaman lagi ya, berdasarkan di Lund University, pengalaman dan observasi. Jadi untuk di Lund University ini emang mereka encourage banget untuk misalnya kamu ngambil sesuatu di luar kelas-kelas yang ditawarkan. Contohnya tadi internship atau misal exchange atau field work gitu. Untuk internship ini, tapi ya balik lagi kamu harus aktif untuk cari internshipnya itu sendiri. Nggak akan dikasih dari programnya. Kamu harus cari aktif dan itu kamu harus cari dari jauh-jauh hari gitu. Dan dosen pun akan open untuk pilihan itu. Kamu bilang kayak oke aku mau internship untuk 3 bulan. Bisa dihitung 15 kredit. Atau bahkan beberapa program bisa nawarin untuk full 30 kredit kamu internship doang gitu. Itu pertama ya. Jadi oke banget nih kita bisa incorporate pengalaman di luar kampus tapi masuk dihitung kredit gitu kan. Itu yang pertama. Jadi itu harus aktif aja cari. Dan yang kedua untuk exchange juga beberapa program ini menawarkan tersebut gitu. Untuk exchange misalnya beberapa bulan gitu, either itu kayak dari ada yang kayak untuk summer course doang exchange atau misalnya kayak 3 bulan gitu atau sampai 1 semester. Nah, kalau aku sendiri ini nanti aku akan melakukan field work. Jadi mungkin kayak tadi Bernadette bilang kayak aku udah mulai bikin tesis. Nah, aku field work ini juga sebagai bagian dari tesis gitu untuk ngambil data gitu. Di program aku ditawarkan kayak ada opsi untuk nyari datanya di fieldwork di tempat lain. Kalau di sini aku case-nya nanti akan ke Costa Rica gitu. Gitu. Nah, jadi emang opsi-opsi itu tuh selalu ada, biasanya ada gitu. Kadang ada program-program yang langsung menawarkan, tapi ada juga yang kamu emang harus aktif untuk cari informasi tersebut gitu. Itu nanti kamu ke Costa Rica berarti biayain sendiri atau dari kampus atau dari fieldwork kamu yang kalau itu jadi karena itu ditawarin ada kerjasamanya tapi untuk biayanya sendiri biaya sendiri gitu untuk biayanya sendiri ya gitu. Berapa lama nanti fieldworknya? 3 bulan 3 bulan satu berarti periode itu semester depan ya? Ya 15 kredit. Nah itu sih bener, jadi kayak mesti cari tahu terutama internship sih ya, dan kayak nggak mungkin ya kita di sini buat kayak part time job atau apa gitu. Mungkin kok part time job itu asal selama kamu tidak sacrifice your study gitu. Gitu sih. Mungkin sebenarnya banget. tetap aja ya. Berarti kita walaupun residence permit kita kan sekarang untuk belajar nih, kita masih ada kesempatan untuk part time job. Tapi itu balik lagi kamu harus aktif karena itu jarang banget yang kayak ngasih tahu orang-orang kayak oke nih bisa part time di sini, tapi kamu bisa yang approach duluan gitu. Teman-teman aku bahkan yang dapat kerja ini mereka yang approach duluan tanpa ada opening gitu. Dia emang. Iya. Oke, thank you Gi. Setelah S2 kita lanjut ke yang S3 nih, Mas Andri. Nah, Mas Andri kan udah pernah kuliah di Indonesia, di Jerman, sama di Swedia. Kira-kira apa sih perbedaan paling mendasar dari 3 negara ini untuk kuliah, kultur akademiknya? Ya, sebenarnya kan yang saya rasakan banget ya terutama ketika PhD sih terasa karena memang kita diminta untuk dilatih untuk menjadi independent researcher gitu ya. Yang paling saya rasakan adalah kemampuan critical thinking gitu. Karena di Indonesia kita tidak terlalu terbiasa buat berpikir secara kritis ya. Kan kalau di Indonesia misalnya di kelas ada anak yang tunjuk tangan terus nanya sesuatu pasti teman-temannya bilang ngapain sih cari perhatian dan sebagainya gitu. Nah hal kayak gitu tuh yang saya rasakan salah satu mungkin weakness ya anak-anak Indonesia ya critical thinking itu yang tidak terlatih dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Dan terasa adalah ketika sekolah lanjut ya, nggak cuma master tapi juga ketika PhD terlebih ketika PhD itu benar-benar karena kita kan mencoba untuk mengenerate knowledge baru ya. Ketika tidak punya critical thinking yang tidak dilatih, maka ya struggling di situ tuh. Gitu. Itu yang paling terasa sih sebenarnya perbedaannya ya ketika melanjut pendidikan tinggi di luar negeri di Eropa terutama seperti itu. Berarti untuk antara Jerman sama Swedia sendiri sebenarnya kurang lebih sama gitu kultur akademiknya. Mungkin ini agak berbeda sih. Ini observasi saya dan mungkin pengalaman saya ketika S2 dulu. Jadi di Jerman lulus tepat waktu itu adalah sesuatu yang tidak lazim gitu. Misalnya programnya 2 tahun, 4 semester. Di program saya tuh di Berlin
programnya 4 semester. Secara statistik rata-rata anak-anaknya lulus 7 semester. Bener, Wah, bener, hampir bener. mirip. Betul. Ya, karena bagi orang Jerman lulus tepat waktu itu bukan sesuatu yang dikejar gitu. Bagi orang Indonesia kan KPI-nya lulus tepat waktu ya. Iya, Bagi mereka adalah pengalaman, internship aja bahkan bisa sampai setahun. iya. Jadi program saya misalnya 4 semester, internshipnya aja udah 1 semester lebih sendiri gitu. Bahkan kan banyak perusahaan di Jerman yang minimal ya harus setahun gitu. Mau nggak mau ya pada akhirnya lebih dari 4 semester. Nah di Swedia kan saya merhatiin teman-teman master terutama ya, asalkan belajar dengan baik dan memenuhilah persyaratan dosen, kayaknya lulus tepat waktu Iya. bukan sesuatu yang Tidak mustahil ya, iya, bukan jadi sudah mustahil. ya lazimnya kan wisudanya bareng dengan satu teman angkatan ya. Di Jerman jangan berharap seperti itu ya, karena memang uh, relatif ketat. Saya nggak tahu proses penilaian seperti apa, tapi mungkin secara kultur akademik ya di Jerman itu bagi mereka ya walaupun dibilang 4 semester, pada faktanya lebih dari 4 semester. Seperti itu. Oke, karena mereka Siapa lebih banyak pengalaman ya kalau di Jerman tuh. benar-benar. Nah, kan tadi Mas Andi sempat cerita nih tentang WMU yang di bawah ya, IMO, IMO. International. Ya. Jadi berarti kan dia pasti akan ada uh, perbedaan nih dari kampus-kampus Swedia lainnya. Betul. Kira-kira untuk sistem aplikasi S3-nya sendiri untuk di WMU ini kayak gimana sih? Untuk yang S3 sebenarnya kita itu apply ke kampus di website kampus. Jadi kita bikin research proposal, kita menjelaskan apa, biasalah research proposal itu ada research objektif kita apa, background research kita apa, dan sebagainya. Nanti dari kampus akan meng-assign ke calon supervisor kita gitu. Jadi nanti akan dibuat interview. Dulu sih saya Skype ya, masih Skype ya, bukan Zoom sebelum pandemi. Jadi kita diskusi, profesornya menginterview kita lah ya. Iya. Nanti profesor itulah yang akan memutuskan apakah diterima atau enggak sebagai PhD student. Begitu juga setahu saya kalau master student di WMU, apply lewat kampus, nanti kampus yang akan menilai kalau Berarti langsung ke kampus. langsung ke kampus, bahkan dari kampus juga mereka provide banyak beasiswa sebenarnya buat yang master. Oke, Gitu. dari spesifik kampus ya. Dari kampus, karena dari kampus tuh banyak dapat dana dari lembaga donor di bidang maritim. Jadi kalau teman-teman nanya mahasiswa S2 Indonesia di WMU, kebanyakan mereka dibiayain oleh lembaga donor tadi. Seperti itu. Oke, Mas. Sama ini, kita lanjut untuk terkait kemudahan beribadah nih, Mas. Kan Mas Adri tinggal di Malmo. Malmo itu kan bisa dibilang kota ketiga terbesar di Swedia. Nah, untuk tempat ibadahnya sendiri kira-kira sulit nggak sih Mas dicari kalau misalnya kita seandainya tinggal di Malmo? Gampang banget ya sebenarnya. Iya. Di kampus aja ada mereka memang nyebutnya bukan ruang ibadah tapi mungkin silent room ya. Di WMU ada, di Malmo University kalau teman-teman ke perpusnya juga ada silent room, banyak masjid dan tempat ibadah lainnya di Malmo. Jadi menurut saya sih itu bukan sesuatu yang sulit ya. Gampang banget lah buat nyari makan halal juga gampang. Ya gitulah, baik kemudahan sebenarnya. Bisa ditemukan masjid ya di Malmo ya, Mas? Gampang banget. Oke. Jadi kalau misalnya di tempat umum, terus memang tidak ada tempat khusus untuk ibadah seperti musola, tapi disediakan tadi silent room. Berarti dia lebih ke multi faith room gitu. Betul. Itu kalau di kampus ya. Kalau di luar ya atur-atur aja sendiri lah sih sebenarnya. Oke, thank you Mas Ari untuk sharingnya. Nah, kita lanjut nih untuk Mbak Tika. Mbak Tika kan kesini bawa keluarga. Nah, apa aja sih Mbak yang harus dipersiapin kalau kita mau membawa keluarga ke Swedia? Ya, yang paling penting tuh sebenarnya resident permit ya. Terus, nah karena aku pakai beasiswa dan resident permit untuk keluarga nggak di cover beasiswa, jadi perlu dipersiapkan untuk deposit yang di banknya itu loh. Karena dari immigration package-nya itu ada keharusan untuk si depositnya itu. Kalau untuk dewasa itu sekitar 3.000 ya, 3.900. Tapi kalau untuk anak-anak 2.900. Nah, si deposit ini nanti dikalikan berapa bulan periode akan tinggal di sininya. Akan tinggal di sini. Jadi kalau misalnya mau apply resident permit dipastikan untuk depositnya itu gitu. Nah, kemudian untuk tipsnya adalah kalau misalnya mau bawa keluarga, saran aku daftar resident permitnya mending bareng sama kita yang mau berangkat ya. Karena sepengalaman teman-teman waktu apply resident permit yang
keluarganya telat, lama banget prosesnya. Prosesnya tuh bisa sampai 6 bulan bahkan hampir 1 tahun gitu loh. Jadi takes time banget kalau apply-nya beda dari yang kita yang sekolah gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa siapkan akomodasi. Akomodasi yang emang proper untuk keluarga. Karena Yang di emang sini, untuk okupansinya 2 orang gitu iya, misalnya. karena kalau di sini kan kebanyakan koridor ya. Dan Iya, koridor itu emang tidak diperbolehkan untuk bawa lebih bawa dari lebih untuk tinggal lebih tinggal. dari 1 orang gitu. Kalau misalnya akomodasi bisa, kalau di Lund sendiri bisa dari Lund Accommodation atau AF Bostader atau dari private housing gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, udah pasti pendidikan anak ya untuk sekolah ya. Karena kalau sekolah di Swedia itu kita bisa apply sebelum kita sampai di Swedia. Oke. Iya, iya. Bisa dilanjutin? Nah, sekalian aku mau ngomongin ini ya soal sekolah anak ya. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan gimana sih sekolah anak di Swedia Iya. gitu. Nah, untuk di Swedia sendiri, pendidikan anak dari umur 6 tahun sampai 16 tahun itu wajib. Jadi emang anak harus bersekolah gitu. Di Swedia sendiri tuh ada tiga tipe sekolah. Itu ada public school, private school, sama international school. Kalau public school itu biasanya Swedish. Kalau uh, independent school atau private school itu dia bayar dan itu agak lumayan mahal. Iya. Makanya dari awal emang tujuan aku adalah di international school. Dan itu free. Dan itu free, totally free. Nah, kemudian kalau untuk public school sendiri daftarnya melalui pemerintah kota, namanya komun. Jadi kita tuh bisa daftar melalui komun, nanti komun yang akan mendaftarkan anak kita ke public school itu tadi. Nah, karena di sini anak aku sekolah di international school, jadi aku akan lebih menjelaskan bagaimana proses pendaftaran di international school gitu. Nah, jadi tadi kan kita sempat bilang udah bisa didaftarin dari kita masih di Indonesia. Iya. Itu kira-kira berapa bulan sebelum kita Dulu waktu berangkat aku atau nyampe? daftarin Farhan itu 2 bulan sebelum aku berangkat ya. Oke. Nah, waktu itu aku langsung, jadi international school di Swedia tuh nggak banyak. Kalau di Lund sendiri cuma ada 2. Iya. Makanya jangan heran kalau waiting list untuk masuk ke international school itu tadi. Nah, waktu itu aku langsung email dua-duanya, dua international school yang di Lund itu tadi. Kemudian dokumen yang perlu disiapkan adalah 1, dokumen yang menyatakan kalau orang tua kita belajar atau bekerja di Swedia dalam waktu tertentu. Kalau kita sebagai student ini bisa dari LOE. Iya. Terus yang kedua, letter of consent dari orang tua. Kalau misalnya salah satu orang tua aja yang akan ke Swedia. Jadi perlu ada consent dari orang tua satu lagi apabila orang tuanya nggak ikut gitu loh. Nah, terus yang ketiga, raport dari sekolah sebelumnya, kemudian paspor, bersertifikat, sama vaksin. Jadi semuanya dalam bahasa Inggris, terus nanti di Swan Translator, ditranslate oleh Swan Translator. Nggak perlu ya. Yang penting bahasa Inggris, terus nanti tinggal di submit gitu di sekolahnya. Untuk letter-letter tadi, untuk letter consent itu kan biasanya udah ada ini ya, udah ada formnya di website ya. Iya, letter of tinggal consent ada website sendiri. Nah, kemudian setelah submit dokumen itu, nanti kita tinggal nunggu nih dari email dari sekolah, apakah si anak ini diterima atau enggak. Dulu tuh Farhan langsung diterima di ISLK, tapi yang satu lagi dia harus waiting list berapa gitu. Makanya akhirnya Farhan masuk yang di ISLK itu. Oke. Terus kemudian untuk jam sekolahnya sendiri jam itu sama kayak di Indonesia atau? Jam sekolah di sini mulai dari 8.30, selesai sekitar jam 16. Oke. Tapi sekolah itu juga menyediakan ada namanya after school program. Jadi after school program ini dikhususkan untuk orang tua yang full study atau full bekerja. Jadi kayak semacam daycare gitu ya. Dulu sempat ikut di bulan-bulan pertama gitu. Nah,
Kalau sekolahnya sendiri benar-benar free, tapi kalau si Daycare-nya, ASP-nya iya. ini dia ada apa namanya biaya, tapi benar-benar nggak yang sampai membebankan orang tua gitu loh, sangat affordable banget. Oke. Dari kalau misalnya di sekolah internasional itu fasilitasnya kira-kira ada dikasih apa aja sih, dari untuk anak-anaknya sendiri disediakan apa aja untuk fasilitas? Karena Karen international student ya, karena international student, jadi untuk apa ya adaptasi dengan bahasa, Farhan dapat language support dari sekolah, tapi itu cuman 2-3 bulan di awal. Jadi setelah dirasa dia bisa untuk adaptasi di pembelajaran, di stop. Terus kemudian ada juga klub-klub gitu, kayak misalnya Hamburg Club, terus kemudian desain. Jadi itu benar-benar kayak ekstrakurikuler gitu kalau di Indo. Kayak ekskul ya. Kayak ekskul gitu. Jadi itu benar-benar sesuai dengan minat dan bakat siswa. So far, Farah sih suka banget ya sekolah di sini ya, karena emang benar-benar sekolah itu support bagaimana siswa nyaman untuk belajar dan bersosialisasi. Nah, di sekolah juga menyediakan lunch. Jadi ada free lunch gitu, dan itu benar-benar menunya bervariasi. Selain itu juga ada dokter di sekolah. Jadi benar anak-anak ada rutin cek kesehatan dan bahkan vaksin. Vaksin juga disediakan oleh Selain sekolah. vaksin COVID kan ya? Iya. Vaksin anak Vaksin- gitu ya. Vaksin anak juga disediakan oleh sekolah. Jadi fasilitasnya sangat lengkap. Kalau Dan di itu sini. semua dari sekolah. Semuanya dari sekolah. Nah, kalau misalnya untuk akses kan itu dokternya dari sekolah. Kalau misalnya butuhnya di luar jam sekolah, kira-kira anak itu di cover nggak sih? Kan kalau kita di cover ya ininya oleh pemerintah selama kita punya ID card, kita bisa langsung akses kesehatan di Oh, kalau klinik kesehatan ya? Iya. Kalau kesehatan, alhamdulillah Farah belum pernah ya. Kalau untuk ke apa sampai yang ke rumah sakit atau ke pos sentral gitu. Tapi kalau misalnya kita sakit atau misalnya anak sakit gitu, kita bisa ke semacam kayak puskesmas gitu. Di sini namanya Fort Sentral. Dan itu nama kita, kalau misalnya kita udah punya person number, Iya. nama kita tuh sudah terdaftar di Fort Sentral di mana kita tinggal. Dan tapi sebenarnya agak jarang ya kalau ke Fort Sentral, kalau misalnya kita sakit cuman kayak flu, batuk gitu, biasanya emang sarannya untuk istirahat di rumah Iya. gitu. Tapi kalau kalau emang ada keluhan-keluhan yang emang lebih dari itu, bisa ke Fat Sentral itu sendiri. Nah, kita juga bisa telepon 1177. Di 1177 itu kita bisa cek Fat Sentral mana yang emang kita bisa untuk datengin. 1177 itu emang lengkap. Kita bisa telepon atau kita bisa cek di websitenya. Nanti kita tinggal masukin person number, tinggal udah itu bisa diakses semuanya ke 1177. Itu yang buat Fat Sentral ya. Tapi kalau untuk rumah sakit itu biasanya untuk yang urgent aja, kalau misalnya kayak kecelakaan atau dokter spesialis. Kalau dokter spesialis kita harus dapat rekomendasi dari Fat Sentral itu tadi. Nah, kalau rumah sakit kita bisa telepon 112 kalau sebelum apa namanya ke rumah sakit itu tadi. Nah, kalau person number kan kita yang punya. Kalau misalnya anaknya di cover juga nggak sih kalau misalnya sampai mereka butuh untuk ke Fat Center atau ke rumah sakit? Iya, karena anak kan juga ada ini ya, ada person number ya. Oh, mereka ada person number juga ya. Jadi untuk anak sendiri dari sejak apply RP mereka juga dapat ya. Kayak personal number ini benar-benar kartu sakti deh. Dengan personal number kita tuh bisa akses apa aja gitu, mulai dari kesehatan, terus yang banking. Iya, kita dari personal number itu sendiri kita bisa tahu riwayat kesehatan kita gitu loh. Kita bisa cek kita udah pernah di kesehatan itu, kita udah pernah ada riwayat kesehatan apa aja gitu loh. Iya sih, memang itu segalanya ya. Kartu sakti. Oke, kalau gitu makasih untuk Kak Tika udah sharing tentang gimana cara membawa anak atau keluarga ke Swedia. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertama dari Sari.
Kak, boleh minta saran untuk penulisan motivation letter untuk kampus Swedia, khususnya untuk spesial Lund University. Apakah kakak-kakak di sini beasiswa semua? Proses rekrutmennya gimana, Kak? Mungkin ke dia bisa tolong jawab. Oke, Sari nih karena Lund University ya. Jadi kalau misalnya untuk motivation letter ini biasanya dari Lund University ketika kamu daftar ini nanti masih tergantung program kamu apa, mereka tuh punya format yang berbeda-beda. Jadi untuk motivation letternya ini sesuaikan aja dengan pertanyaan apa yang di program kamu tanyakan gitu. Dan kalau misalnya saran dari aku, karena emang aku ada interestnya dengan sustainability, aku sambung-sambungin lah dengan interest aku dan background. Jadi itu penting sih, menghubungkan dengan interest dan juga background kamu dan pengalaman kerja. Apalagi kalau misalnya kalau kamu udah pernah atau pengalaman volunteer, atau pokoknya ngeliatin kalau kamu yang udah ada saya pengalaman di hal tersebut gitu. Itu untuk jauh yang motivation letternya. Jadi sesuaikan jawaban kamu dari pertanyaan yang ditanyakan, sesuaikan jawaban dan hubungkan dengan interest kamu dan juga pengalaman. Untuk kalau misalnya dan yang untuk pertanyaan kedua, apakah kakak di sini beasiswa semua, proses rekrutmennya gimana? Jadi kalau untuk beasiswa ke Swedia ini yang paling banyak itu antara LPDP atau enggak SI gitu. Nah kalau aku sendiri aku LPDP dan kalau aku proses rekrutmen itu mungkin LPDP ini bisa dicek aja di kanal informasinya bisa dari Instagram atau website gitu itu gimana proses rekrutmennya. Tapi kalau aku sendiri itu kemarin flow-nya aku dapat beasiswa dulu baru aku apply kampus gitu. Tapi banyak juga ada kayak skema-skema yang lainnya gitu. Gitu sih. Jadi yang banyaknya LPDP atau kalau SI untuk SI juga bisa dicek di websitenya dan juga Instagramnya gitu. Untuk gimana si prosesnya. Nah, untuk proses Dan untuk proses pendaftaran ini kalau Swedia ini dia sentral gitu jadi satu semuanya semua kampus di Swedia dia digabung kayak ada platformnya ini yang disebut University Admission gitu. Nah, di situ kita bisa daftar jadi kayak macam SBMPTN-nya lah. Iya. Kayak gitu. Aduh, SBMPTN ketahuan gak tuh angkatan berapa. Jadi dari pendaftarannya ini kamu bisa langsung daftar semua kampus yang emang kamu ada interestnya, nanti kamu sort berdasarkan preferensi kamu. Nanti jadi pengumumannya itu akan di satu waktu yang sama juga. Gitu. Oke. Thank you, Gi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Priscilla Yovia. Mau bertanya, saya singkat aja ya. Rencananya akan mengambil PhD di Lund University. Saat ini sampai sekarang bingung soal funding dan sepertinya sistem PhD di Swedia employment di mana kuliahnya gratis, sedangkan kalau ikut LPDP artinya biaya kuliah ditanggung sama pemerintah. Yang ingin saya tanyakan, apa memungkinkan untuk PhD di Lund University dengan beasiswa LPDP atau apakah ada alternatif beasiswa lain? Karena sepertinya employment tidak cover akomodasi dan biaya-biaya seperti transportasi dan lain-lain. Saya nih berarti. Ya. Sebagai ya, kalau saya soal jawabnya Mas. Nah, jadi ceritanya itu kan seperti penjelasan tadi ya. Di Swedia itu skema pertama tadi apa ya? Skema pertama tuh yang employment. Ya, employment. Jadi kita daftar kayak kalau ada lowongan, kayak lowongan pekerjaan lah ya, kita daftar di websitenya, prosedurnya dan sebagainya. Yang kedua itu PhD dengan cara bawa dana sendiri, apakah itu dari LPDP atau dana pribadi. Nah, kalau sebenarnya Lund ini masuk di list LPDP setahu saya sampai sekarang ya. Tapi problemnya sebenarnya bukan di LPDP-nya, tapi di kampusnya gitu. Untuk PhD terutama, mereka bisa dibilang sih tidak menerima pendanaan dari luar kampus gitu. Saya sempat nemu kasus di mana ada teman Indonesia yang PhD di Lund tapi dengan dana beasiswa dari Indonesia. Saya nggak tahu tapi detailnya seperti apa. Kemungkinan besar harus ada deal-dealan nih sama supervisor terkait masalah pendanaan gitu. Karena bisa di misalnya Lund mensyaratkan untuk katakanlah gaji ya sekian ribu krona misalnya gitu. Tapi ternyata misalnya LPDP tidak sampai. Nah, ini kan harus dibicarakan dengan pihak supervisor gitu, pihak kampus lah seperti itu. Secara default, ya pada akhirnya kita nggak bisa lanjut PhD di Lund dengan beasiswa LPDP, tapi bisa asalkan kalau ada di lantai dengan supervisor. Seperti itu sih sebenarnya. Berarti emang benar-benar kita harus pertama aware, cari informasinya, apakah sudah buka lowongan, dan kalau ketika udah ada lowongan langsung email, dan itu semua pasti ada di website. Iya, jadi dan di sini kan di Lund ada beberapa PhD dari teman-teman Indonesia ya. Setahu saya ada mungkin
3 orang saat ini ya, 3 atau 4 orang mahasiswa Indonesia yang lagi PhD di LUN gitu. Ya mereka semua skemanya adalah skema employment gitu, bukan bawa dana sendiri dari LPDP misalnya. Tapi employment ini bisa cover kan Mas Oh untuk iya, kayak yang kalau akomodasi, Iya. transportasi. kalau employment ya kayak kita kerja aja. Iya. Jadi ibaratnya standarnya udah standar Swedia. Asumsinya adalah standar itu udah mencukupi buat hidup dengan layak, dengan bawa keluarga juga di Swedia lah seperti itu. Jadi tetap kayak orang digaji lah ya. Betul, betul. Kayak kerja aja sih sebenarnya. Bahkan Iya. ada teman PhD di Lund, ya dia nyelutuk aja. Dia PhD ini kayak kerja aja gitu. Kapan aja bisa resign sebenarnya gitu. Oke. Iya. Kalau udah nggak kuat gitu. Karena hitungannya kan pengalaman kerja nanti. Karena kan Iya. kalau biasanya itu kalau kita PhD, let's say 4-5 tahun, itu dianggap sebagai pengalaman kerja sebenarnya gitu di banyak negara. Jadi pun tidak lulus misalnya, amit-amit ya, nggak lulus misalnya, ya jadi pengalaman kerja lah. Seperti itu. Oke, thank you. Nah, selanjutnya dari Nahrin Naila. Kak, untuk bisa kuliah di luar negeri harus bisa bahasa Inggris. Iya. Bisa diceritain dong, Kak, perjuangan atau pengalaman berjuang biar terbiasa bahasa Inggris secara lancar. Nah, pertanyaannya ini mungkin lebih ke Gia. Oh, Mbak Tika ya. Lebih ke Mbak Tika kalau gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan nih dari yang sama nih. Oh iya, benar. Ya. Untuk Kak Kartika ya, mungkin oke. Gimana Ini nih? maksudnya bahasa Inggris anak kan ya? Iya. Iya, kalau kalau di luar negeri kan bahasa Inggris kan jadi hal yang mendasar ya. Jadi mau nggak mau emang kita harus bisa bahasa Inggris gitu. Nah tadi udah aku jelasin di awal ya, kalau di sekolah Farhan itu kebetulan dapat language support bagi anak-anak student internasional gitu. Nah, sejauh ini membantu sekali sih yang language support itu tadi, karena emang si language support ini dipersiapkan untuk gimana nanti anak bisa untuk adaptasi di kelas dengan pelajaran atau dengan lingkungan sosial gitu. Kalau untuk selain di kelas itu, paling dia kalau misalnya kalau anak kecil kan lebih gampang ya adaptasinya ya. Dia bisa sama teman-temannya, dia bisa juga bahasa Inggris gitu. Bahkan sekarang anak aku kemarin pernah dia lagi tidur, tidurnya bahasa Inggris dia. Hebat. Wah, keren ya. Itu udah tanda tuh, udah Iya. jadi warlock mungkin. Emang adaptasinya emang gampang banget tuh, apalagi anak kecil tuh Iya. lebih gampang untuk Cepat menyerap ya. Luar biasa. Jadi Tidurnya bahasa Inggris ya. so far nggak ada masalah sih. Meskipun ada pengalaman teman aku juga yang sebelumnya ke sini anak yang belum lancar bahasa Inggris, tapi ketika sudah di sini karena sudah terbiasa setiap hari ngomong bahasa Inggris, jadi sudah lancar gitu, sudah mulai lancar gitu. Jadi kalau aku bilang nggak ada kendala ya, nggak ada masalah. Oke. Iya, dan apalagi tadi ya udah disiapin Udah untuk disiapin language dari- supportnya dari Iya, udah sekolah. disiapin dari sekolah juga untuk yang language support itu tadi. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Kak dari Ayla. Kalau untuk urusan akademik ada Eurocentris nggak? Misal pas kerja tugas kelompok, apakah info exchange beneran terjadi? Pertanyaan mungkin bisa ke Anggi? Oke. Atau, ya, Ini Anggi maksudnya jadi berarti ya. kalau misalnya lagi kerja kelompok gitu ya, dinamikanya gimana dan informasi ketika discuss Iya, kali ya, iya, mungkin kayak benar. gitu ya. Dan kayak informasi dari kampus tentang Mm-mm. exchange itu ada kayak khusus untuk Oke. ya. Kalau misalnya dari Negara ketika Eropa. diskusi dulu misalnya sama teman-teman apakah itu Eurocentris atau enggak, karena mungkin balik lagi karena Lund University ini internasional dan kita juga ngebahas topik-topiknya juga uh, ini ya, misalnya banyak juga yang tentang global. Jadi semua opini dari masing-masing itu pun didengar gitu. Nggak ada yang kayak Eurocentris gitu misalnya, kayak nggak ada jawaban yang kayak one answer fits all gitu atau one size fits all, itu nggak ada gitu. Jadi selalu mengapresiasi opini masing-masing satu sama lain gitu di kelas, baik dari teman-teman ataupun dengan dosen gitu. Tapi mungkin emang kalau dari case study yang sudah ada, mungkin emang karena kita juga ada di Swedia, jadi mereka ngebahas case study-nya tuh mungkin cukup banyak dari case study di Eropa ini sendiri gimana. Tapi karena kita internasional environment, jadi bahkan aku juga kayak malah ini jadi penting nih ngasih perspektif aku kayak kalau misalnya di Indonesia tuh
kayak gini-gini nih, atau kalau di Southeast Asia kayak gini-gini. Nah, disitulah makanya terjadi information exchange antara satu sama lain. Dan di situ tuh serunya gitu, mereka dapat exposure dari kita dan kita pun dapat exposure dari mereka gitu. Malah jadi dinamika itulah yang terjadi dan yang emang dicari gitu. Yang itu bahkan ketik itu poin dimana kayak oh kita belajar gitu kayak oh jadi gini nih gitu. Nah, terus yang kedua kalau misalnya informasi tentang exchange ya. Sorry, ini ini apakah info exchange-nya misalnya information exchange? Oke. Ya, tapi Diskusi kalau diskusi tadi gitu. Oh ya, itu Oke, kan kalau gitu. maksudnya ya. Iya. Oke. Sorry, Oke. salah nangkep soalnya. Ya Nah, semoga menjawab ya Ayla. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Frega Arvela. Ini mungkin untuk semuanya bisa dipilih siapa yang mau menjawab atau saling mengisi. Halo kakak-kakak semua, sebelumnya terima kasih. Oke, boleh diceritain nggak kak pengalaman tentang winter blues yang pernah dialamin kalau ada dan gimana cara kakak-kakak semua meng-overcome winter blues tersebut? Terima kasih. Iya, itu jadi problem kita ya, manusia-manusia tropis yang tinggal di Iya. negara Skandinavia. Kalau dari pengalaman pribadi aku sih, jangan lupa di vitamin itu sangat penting. Jadi karena kita di winter ini lebih cenderung gelap Iya. dan gak ada matahari, jadi kita bisa alternatif dari matahari itu bisa kita dapat dari di vitamin itu tadi. Karena kalau misalnya di winter itu kan biasanya tadi yang aku bilang kan itu rentan stres, terus kemudian rentan depresi, itu hal-hal yang benar-benar sangat krusial kan. Nah kemudian kalau aku lampu itu juga bermanfaat loh. Lampu iya, karena di cahaya. Dan ada beberapa ruangan di Lund University yang emang khusus untuk lampu itu didesain untuk ini kayak semacam jadi alternatif matahari gitu. Lebih hangat. Lebih hangat kayak UV lamp gitu iya, ya. benar kayak gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk layering baju karena itu penting banget kan. Kita nggak perlu yang baju tebal-tebal gitu. Yang penting kita tahu gimana cara layering baju. Jangan sampai kita jadi sakit atau gara-gara winter itu kita jadi yang apa demotivasi gitu. Itu yang paling penting. Mungkin ada tambahan dari Penting ketemu orang. Oh iya betul. Penting ketemu orang. Karena tadi yang stres depresi itu kan Iya. salah satu overcome-nya kan kita bisa ketemu orang, kita bisa ngobrol, bisa cerita, itu Dan emang harus dipaksa untuk keluar. iya, Betul. Karena kalau enggak emang pengennya rasanya di dalam ruangan terus emang terus semakin gloomy, semakin depresi, emang harus maksain diri sih untuk keluar dan Sama nyari bersosialisasi. udara segar kali ya. Betul, Itu ya. penting. Penting banget. Ada kebiasaan orang sini tuh kalau winter tetap jalan kaki keliling Iya. taman dan sebagainya. Oh iya, ada tambahan karena kemarin aku ikut seminar Winter Blues dan emang disediain jadi kayak cara mengovercome Winter Blues itu tuh emang udah ada programnya sendiri dari kampus. Itu ada yang penting banget yang tentang jalan kaki itu. Jadi kenapa orang Swedia tuh mereka kalau pagi walaupun dia snowing, mereka akan tetap keluar walaupun kayak kelihatannya cloudy kok mana ada cahaya matahari. Enggak, cahaya matahari itu tetap ada ketika dia terbit, dia tetap ada di atas walaupun kelihatannya cloudy. Dan itulah kenapa mereka tetap keluar, karena mereka butuh matahari itu. Nah, matahari ini sinarnya itu akan menentukan energi kita, seberapa lama energi kita akan bertahan sampai akhir hari. Jadi walaupun kelihatannya nggak ada matahari, itu ada sebenarnya, kalau kata psikolognya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Aryan, ini ada 2 pertanyaan ya. Aku sambungin aja ya langsung. Seperti apa cari tempat tinggal di Swedia, Kak? Dan kira-kira biayanya berapa? Itu pertama tentang akomodasi. Yang kedua, untuk mencari networking ke perusahaan-perusahaan di Swedia, kira-kira apa ada fasilitasnya? Mbak Tika, yang dapat dari AFB, boleh dijelasin? Kalau akomodasi itu, kalau dari Lund sendiri ada beberapa opsi ya. Yang pertama dari AF Bostader, itu sistemnya tuh kayak semacam undian gitu loh. Jadi nanti kita apply di AF Bostader itu, nanti dengan customer number kita bisa dapat kayak semacam undian nomor, terus kemudian nanti akan dari nomor itu nanti kita bisa apply bisa apply housing itu. Nah selain itu juga kita bisa dapat dari LU accommodation. Kalau dari mahasiswa-mahasiswa internasional sebenarnya kita dapat garansi untuk ke housing di Lund University ya.
lewat LU accommodation. lewat LU accommodation itu. Nah, selain itu bisa juga dari private housing. Kita bisa temuin dari Bupolen atau ada website-website sendiri gitu. Kalau untuk kisaran harganya bervariasi ya. Kalau kayak koridor gitu bisa dari 3.000 sampai 4.000 crore. Kalau apartemen studio itu sekitar 4.500 atau 5.000 sampai 5.500 gitu. Tergantung nanti dari mana kita bisa dapat housingnya itu tadi. Kayak gitu. Mungkin untuk tambahan untuk yang private housing itu bisa juga kalian cari di grup Facebook. Kalian join tuh Facebook grup yang kayak Student Housing Lund Malmö, Student Housing Scania. Pokoknya join aja grup itu, tapi hati-hati juga sama scam. Jadi mungkin bisa kayak kalian pokoknya harus make sure kalian kayak video call lah sama misalnya ketemu landlordnya, terus kayak misalnya apa kayak misalnya udah ada kenalan teman-teman mahasiswa di Scania ini minta tolong mungkin kayak boleh nggak liatin gitu. Pokoknya be careful aja mas Kem itu, tapi join grup ini juga akan sangat bermanfaat karena di situ banyak yang Informasi. ya ngiklanin tempat-tempat mereka gitu untuk private housing. Oh iya, aku mau nambahin tentang private housing itu soalnya ada satu temen tinggal di Housing Boy, dia mahasiswa Erasmus, jadi dia juga nggak, walaupun dia orang Indonesia dia nggak dapat fasilitas yang garansi dapat housing, dia nyari dari aplikasi Blocket tuh mungkin macam OLX kali ya di Indonesia, kayak jual barang-barang bekas gitu kali, tapi yang lebih ke rumah 1, 2, 3, tapi dia emang nyewain rumah gitu. Iya, nah kalau Blocket tuh dia jadi selain dia menjual barang bekas dia juga dia ada iklan-iklan untuk menyewakan rumah atau itu private housing. Oke, selanjutnya kalau Mas Adi kan di Malmo pasti ya. beda ya. Sebenarnya kalau mahasiswa WMU, terutama yang master, dari kampus menyediakan asrama mahasiswa gitu. Tapi berhubung saya PhD, jadi cuma boleh tinggal di situ 6 bulan waktu itu. Bahkan cuma sebulan ya, habis itu kita pindah ke tempat lain. Di Malmo sebenarnya ada alternatif, apa sih, Boplatz MKB. MKB itu kayak perusahaan BUMN-nya properti di Malmo atau Skåne ya. Jadi itu kita bisa daftar di websitenya, nanti di situ juga ada pilihan student housing sebenarnya gitu. Nah, di situ ada beberapa alternatif sebenarnya di Malmo student housing yang disediakan oleh MKB. Berbagai mahasiswa dari berbagai kampus bisa daftar asalkan punya keterangan bahwa dia student lah, seperti itu. Ya itu sih kalau di Malmo. Jadi memang karena agak punya tantangan sendiri ya buat nyari akomodasi. Tapi saya lihat sih mahasiswa Indonesia yang tinggal di Malmo atau yang nggak dapat tempat tinggal di Lund misalnya, nyari tempat di Malmo, akhirnya dapat juga sih dengan berbagai usaha. Kita dilihat Facebook atau tinggal di second hand contract dan sebagainya, itu memungkinkan banget sih sebenarnya gitu. Ya butuh effort lebih aja Untuk nyarinya kan sebenarnya. Tapi sebenarnya selalu ada sih. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan, untuk mencari networking ke perusahaan-perusahaan di Swedia, kira-kira apa ada fasilitasnya? Anggi boleh bantu untuk jawabnya? Oke, kalau mungkin kalau nanya ntar semester depan aku akan lebih tahu nih karena udah harus nyari networkingnya. Tapi kalau untuk sekarang biasanya dari program atau fakultas sendiri nih selalu ada mingling gitu untuk bisa kamu networking nih sama teman-teman, misalnya sama teman-teman, atau biasanya tuh yang kayak ini loh, perusahaan-perusahaan pada datang nih. Kayak job fair gitu Job fair ya. gitu, betul. Itu ada yang skalanya di fakultas atau bahkan tuh yang Lund University juga ada. Jadi emang kamu harus aktif aja. Terus banyak juga yang kayak networking event, entah itu diadainnya municipality Lund atau Malmo. Malmo biasanya suka lebih banyak nih untuk networking eventnya. Itu bisa dicari aja. Jadi emang harus cari sendiri informasinya rata-rata. Terus ada lagi kalau misalnya dari PPI sendiri, apalagi PPI Swedia, kita ada platform nih yaitu industrial visit. Nah di sini nih PPI Swedia nanti akan membantu untuk kita para mahasiswa ini untuk misalnya kita datengin sebuah perusahaan nih yang misal kayak mahasiswa sekarang pada interestnya apa ya. Nanti kita datang ke perusahaannya itu, terus kita lihat dan bisa ngobrol langsung nih dengan orang-orang yang kerja di sana gitu. Dan untuk networknya sendiri juga bisa melalui, kalau misalnya tadi channelnya, kalau orang Indonesia ini tadi ada PPI, atau juga kita dengan diaspora yang udah ada di sini. Kamu juga bisa kayak bangun networking dengan mereka yang emang udah bekerja di Swedia ini juga. Thank you. Berarti banyak banget sebenarnya channelnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ridwan. Halo kakak semua, saya Ridwan, saat ini tugas di UNDP South Sudan as Peace Building Specialist. Berapa tahun lalu sempat tinggal di Stockholm karena ada kerjaan, dan saat ini tertarik dengan peluang di Swedia terkait dengan development, peace,
and Climate Studies. Yang pertama pertanyaannya, apa sajakah skema beasiswa PSD atau master untuk di Swedia untuk WNI, dan ya apa yang paling cihuy itu mungkin paling menarik gitu ya. Yang kedua, bagaimana dengan publikasi? Apakah menjadi persyaratan penting karena sebagai orang lapangan publikasi tidak banyak? Oh, karena ini mungkin PhD. Ya, Oke. Mas Andri mungkin Sebenarnya di banyak negara di Eropa kita itu nggak ada kewajiban buat publikasi buat S3 atau juga S2 bahkan ya. Kalau di Indonesia kan S2 pun harus bikin paper dan sebagainya gitu. Karena logikanya adalah kita itu akan dilatih untuk menjadi independent researcher ketika PhD itu sendiri gitu. Jadi syarat publikasi itu bukan sebelum PhD kayak gitu. Mungkin yang dilihat adalah ketika apply PhD gimana kita nyusun riset proposal, make sense atau enggak gitu. Kontribusinya apa sih buat dunia akademik secara konseptual dan atau teoritikal gitu. Itu sih yang lebih dilihat sebenarnya dibanding seberapa banyak kamu punya publikasi paper. Mungkin ada kan PSD itu sangat tergantung sama supervisor sebenarnya. Kalau master kan ada programnya dan sebagai kuliahnya. Kalau PSD itu benar-benar kita itu lulus ya atas izin supervisor gitu. Jadi tidak ada tuh. Benar. Jadi kalau profesor kita bilang, oke Ndri kamu bisa maju defense, majulah gitu. Kalau selama beliau belum bilang boleh ya kita nggak akan dibolehin. Jadi kayak benar-benar kita apa ya, kan filosofi PSD itu ya kayak kita berguru sama seseorang, kita ngikut dia, kita berdiskusi dengan dia, kita bertukar pikiran sehingga secara filosofi dan sebagainya lah dia bisa mentransfer ilmunya ke kita gitu. Jadi ya itu tuh esensi PSD ya. Jadi kalau ditanya perlu publikasi nggak sebelum PSD, jawabannya sih enggak gitu. Oke. Oh ya, tadi kan pertanyaan ada dua ya, yang untuk skema beasiswa tadi kita udah bahas ya, ada macam-macam, ada LPDP, ada SI, dan bahkan dari kampusnya sendiri kayak WMU juga ada ya, dari berbagai macam lembaga. Jadi itu mungkin bisa di browsing lagi lebih lanjut di website kampusnya. Nah, pertanyaan terakhir dari Sari. Izin bertanya lagi, Kak, aku pernah secara langsung ngobrol sama admission loan waktu ada acara di Jakarta. Dari background pendidikan aku, mereka langsung menunjuk salah satu jurusan mana yang sebenarnya aku nggak akan ambil itu. Apakah benar-benar saklek harus sesuai kuliah aku sebenarnya? Kuliahku dulu manajemen operasional, tapi mau ambil kayak Kak Anggi. Lanjut sama jawaban Kak Anggi tadi. Kalau aku daftar kuliah dulu tapi belum dapat beasiswa dan bisa keterima kampus tapi belum dapat pendanaannya, bisa hot masuknya. Mungkin kayak differ gitu ya. kali ya. Oke, Sari aku coba jawab. Jadi mungkin kalau misalnya admisi loan ngasih sebuah rekomendasi, itu kan nggak harus yang kamu telan mentah-mentah gitu. Itu kan mereka cuma ngasih rekomendasi berdasarkan oke dari program ini ngelihat kamu backgroundnya kayak gini, mungkin ini yang cocok. Tapi balik lagi, kalau misalnya kamu emang nggak tertarik itu dan kamu ada ketertarikan ke program lain dan kamu ternyata dia program ini tuh memperbolehkan kamu dengan manajemen operasional itu untuk daftar, ya kenapa enggak gitu. Kamu kejar yang itu aja gitu, kejar yang emang sesuai interest kamu gitu. Jadi pokoknya perhatiin aja requirements-nya apa. Kalau misalnya requirements kayak aku kemarin nggak ada kekhususan untuk kayak misalnya udah punya background di sustainable development gitu, itu nggak ada gitu. Jadi emang beberapa program apapun bachelornya bisa daftar gitu untuk di program aku gitu. Jadi selama di requirements-nya memperbolehkan kamu dengan background manajemen operasional itu untuk daftar, ya go for it aja gitu untuk program yang kamu minati. Nah, selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua, kalau misalnya belum punya beasiswa tapi udah keterima ini, kalau kasusnya di LUN, mayoritasnya ini dia harus daftar kembali. Nggak bisa di defer. Oh ya, setahu dengan pengalaman teman-teman aku yang emang ternyata udah keterima kampusnya duluan tapi masih nunggu beasiswa itu, mereka nggak bisa gitu, nggak bisa untuk nge-defer. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya emang bisa deal-dealan sama kampus itu, aku kurang tahu, tapi mungkin bisa coba email aja, selalu bisa coba email ke admin loan-nya gitu. Ya itu sih, atau kalau misalnya teman-teman yang di sini juga adanya yang kayak udah keterima terus belum keterima beasiswa tapi emang mepet gitu, yang kayak LPDP kan beberapa kali dia baru pengumumannya Juni atau Juli gitu ya.
Nah itu tapi mereka tetap berangkat gitu. Ketika udah langsung dapat beasiswa itu masih bisa diusahakan untuk berangkat di tahun yang sama. Aku Gitu. boleh nambahin. Jadi aku dulu 2019 sempat daftar LUN, tapi kemudian karena aku masih ada proses untuk withdraw dari beasiswa satu ke beasiswa yang kedua, jadi aku kayak semacam aku nggak bisa berangkat tahun itu gitu. Nah, waktu itu nggak bisa, kalau defer tuh nggak bisa. Jadi aku harus daftar lagi, harus bayar admisi admisi lagi, tapi nggak perlu untuk upload dokumen baru. Jadi dokumen yang diambil adalah dokumen yang periode sebelumnya gitu. Dan waktu itu hampir sama ya sebelum ininya apa pendaftarannya sama yang kayak sebelumnya. Jadi aku email dulu sama yang apa ya yang in charge yang di Pendaftaran. ya di pendaftaran itu. Terus ya udah tinggal ini lagi aja daftar baru, bayar admission, tapi nggak perlu untuk upload dokumen-dokumen yang baru gitu karena mereka pakai dokumen yang sebelumnya. Iya sih, iya aku juga tahun sebelumnya pernah daftar, tapi untuk dokumennya emang masih ada. Tapi kalau aku tuh motivational letternya pertanyaannya berbeda jadi tahun selanjutnya. Jadi memang harus masih ada bikin yang baru gitu dokumennya. Jadi tuh balik lagi disesuaikan lagi aja ke nanti program kamu daftar apa. Tapi ketika kita daftar tuh kayak ada semacam ini loh, ada person yang Iya, akan koordinator, Iya. master koordinator Jadi biasanya. nanti kalau misalnya emang ada kejadian seperti itu bisa email itu aja. Ya. Itu jelas banget kok di website tuh ada semuanya. Jadi master koordinator tuh pasti akan selalu muncul di sebelah kanan di website. Itu bisa kamu email pertanyaan apapun kalau misalnya kamu butuh. Dan mereka helpful. Oh iya, satu hal, jangan kaget kalau di Swedia tuh orang-orang sangat cepat membalas email. Maksudnya kayak mostly sih, mungkin nggak semuanya, tapi mostly kejadian bahkan kayak untuk hal-hal yang di luar akademik kayak email bank atau apa, mereka cukup cepat untuk merespon email-email kita. Jadi jangan takut untuk kirim email karena mereka pasti akan dibalas. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk para narasumber kita hari ini, Kak Andri, Kak Anggi, dan Kak Tika. Terima kasih untuk waktu dan informasinya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan nanti lebih lanjut lagi, mungkin bisa dikirim lewat direct message di Instagram kita. Oke, nah sebelum mengakhiri acara hari ini, kita mau foto bersama dulu. Boleh dong teman-teman dibuka webcamnya, karena kita akan foto bersama. Yeay. Ini yang foto ngomongan. Ya, oke. Itu tuh iPad. Ini lo berdua aja di sini. Jangan ketahuan. Ketahuan ada operator lain ya. Oke, ini belum dibuka semua, teman-teman. Malu Kak belum mandi. Iya. Iya, udah sore ya di sana. Kita mau foto bersama. Iya, kita tunggu 2 menit ya. Lama sih ya, benar-benar. Oke, udah 1 menit. Oke. Oke, operatornya udah siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Kak ya. Ya, Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir semuanya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa follow Instagram PPI Scania, atau kalau ada yang hadir dari luar Scania, bisa follow PPI Swedia dan PPI Scania lainnya, dan bisa direct message langsung ke adminnya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore untuk yang di Indonesia, dan selamat pagi dan beraktivitas untuk yang di Swedia. Dadah. Dadah.